Selamat datang kembali di Novel Suara. Novel yang bakal Mimin bahas adalah novel Dokter Abadi Luar Biasa Perkotaan. Di video kali ini, Mimin akan membahas bab 301 sampai bab ke-310. Sebelum melanjutkan ke isi novel, mari kita dengarkan ringkasan video kali ini. Bab ke-301. Melanjutkan cerita sebelumnya di lokasi pelelangan amal. Di awal cerita kali ini, Shen Huanian secara diam-diam mengambil foto kemesraan Fang Bai dan Ye Wumei. Rencana licik segera dilancarkan dengan mengirimkan foto tersebut kepada Xia Chenyu dan Tang Wenru demi merusak hubungan mereka. Namun, tindakan mengendap-endap itu rupanya telah disadari oleh kewaspadaan Fang Bai. Suasana mendadak berubah heboh saat Zheng Xiaoyu muncul dan langsung menggoda Ye Wumei. Penyelenggara lelang amal yang kaya dan blak-blakan ini mulai menginterogasi kedekatan mereka berdua secara nakal. Bab ke-302. Prasangka hangat menyelimuti kesalahpahaman Zheng Xiaoyu yang menuduh Fang Bai hanya menumpang hidup pada Ye Wumei. Di saat bersamaan, Shen Huanian memanfaatkan foto mesra mereka untuk merusak hubungan sang dokter dengan wanita lain. Di sisi lain, jebakan manipulatif itu justru memicu amarah Tang Wenru hingga memberi teguran keras. Rencana licik tersebut gagal total. Bahkan Shen Huanian kini mulai tergoda oleh tatapan nakal kekasih rekannya sendiri di tengah gejolak lelang. Bab ke-303. Kecemburuan Shen Huanian dan Zie Feng semakin membakar suasana saat melihat keberadaan Fang Bai yang mendampingi Ye Wumei. Rencana licik pun segera dirancang untuk memanfaatkan kekasaran Zie Feng demi menguji batas kekuatan misterius sang pemuda. Fang Bai melangkah ke sudut sepi untuk menerima panggilan telepon dari Tang Wenru. Foto kebersamaannya bersama Ye Wumei rupanya telah dikirimkan secara diam-diam oleh Shen Huanian, memicu kecemburuan terselubung serta janji latihan seni bela diri kuno yang sempat tertunda. Bab ke-304. Aura keramaian pesta berubah gempar saat Dong Fang Rushi sang wanita tercantik mendatangi Fang Bai di sudut ruangan. Kejadian tersebut mengundang keheranan dari para tokoh berpengaruh yang mengamati dari kejauhan. Desas-desus mulai disebarkan oleh musuhnya demi merendahkan martabat sang pemuda berbakat. Namun, cemoohan itu justru berubah menjadi kekaguman atas kehebatannya memikat para wanita berpengaruh. Di tengah perbincangan, terungkaplah rahasia bahwa Dong Fang Ruhwa kini sibuk melatih teknik kultivasi rahasia yang ia dapatkan. Bab ke-305. Percakapan hangat antara Fang Bai dan Dong Fang Rushi terjalin saat membahas kemajuan kultivasi adik Rushi yang menakjubkan. Rasa hormat Rushi semakin memperjelas betapa berharganya bantuan sang dokter bagi keluarganya. Di sisi lain, Ye Wumei yang mengamati dari kejauhan mulai melontarkan godaan jenaka tentang jajaran wanita di sekitar Fang Bai. Namun, suasana santai itu seketika berubah tegang saat tatapan Fang Bai tertuju pada sosok mencurigakan yang mengintai mereka dari sudut ruangan. Bab ke-306. Aura intimidasi Fang Bai membuat Shen Huanian ketakutan setengah mati hingga tak berani menatapnya lagi. Suasana kemudian beralih saat acara lelang amal resmi dimulai oleh Zheng Xiaoyu. Berbagai barang berharga milik para tokoh ternama mulai dipamerkan di atas panggung demi mengumpulkan dana. Gelang sederhana milik Zheng Xiaoyu berhasil terjual 10 juta yuan. Ketegangan kian memuncak saat Wei mempersembahkan ginseng liar berusia ratusan tahun yang menjadi rebutan. Sementara itu, Fang Bai hanya tersenyum tenang mengingat rahasia besar harta spiritualnya. Bab ke-307. Suasana lelang mendadak riuh saat ginseng langka milik Wei terjual belasan juta yuan. Namun, Fang Bai tetap tenang menikmati hidangannya tanpa sedikit pun tertarik. Perlahan acara berlanjut hingga giliran Dong Fang Rushi naik ke atas podium. Ia membawa lukisan sederhana karya adiknya yang diberi judul Harapan. Lukisan bernilai awal puluhan ribu itu memicu persaingan sengit para elit demi mendekati keluarga Dong Fang. Angka tawaran terus melambung tinggi hingga menyentuh 1 juta yuan. Bab ke-308. Suasana lelang mendadak riuh saat Qin Shan mengajukan penawaran tinggi. Namun, aksi Fang Bai yang tiba-tiba menawar 10 juta demi menghormati karya Dong Fang Ruhwa justru memicu spekulasi para tamu. Di balik hebohnya lelang tersebut, terungkap pula hubungan masa lalu Fang Bai dengan keluarga Chen melalui mantan gurunya. Di sisi lain, suasana kian memanas saat Ye Wumei melelang piala berharga yang memancing persaingan sengit para pemuda kaya. Sosok Wang Dong bahkan sengaja menaikkan harga demi mengungguli Fang Bai.
Bab ke-309. Suasana pelelangan mendadak tegang akibat perang harga antara Fang Bai dan Wang Dong demi trofi Ye Wu Mei. Wang Dong yang merasa terhina terus memprovokasi dengan angka fantastis, sementara Fang Bai tetap tenang menanggapi setiap tawaran lawan. Banyak tamu mulai khawatir akan nasib Fang Bai yang berani menantang kekuatan besar keluarga Wang Dianjing. Tanpa diduga, angka penawaran telah mencapai 40 juta. Wang Dong mulai kehabisan modal dan terjepit dalam situasi memalukan di depan publik. Namun, rekan-rekannya justru menawarkan bantuan dana tambahan agar persaingan terus berlanjut demi menjatuhkan Fang Bai. Bab ke-310. Di bab akhir cerita, persaingan sengit meletus di panggung lelang amal. Wang Dong yang kehabisan dana nekat meminjam uang dari rekan-rekannya demi membalas Fang Bai. Namun indera tajam Ye Wu Mei mendengar niat jahat itu dan menawarkan bantuan. Tanpa diduga, Fang Bai menolak santai lalu melonjakkan harga hingga 90 juta yuan. Wang Dong akhirnya tersungkur kalah menahan amarah serta kehancuran harga dirinya. Kemenangan mutlak ini justru menyalakan dendam tersembunyi yang kian berbahaya. Apakah Wang Dong akan nekat merencanakan pembalasan dendam secara rahasia kepada Fang Bai di luar panggung lelang? Terus ikuti kelanjutan cerita ini di video yang akan datang. Sekarang, mari kita dengarkan cerita penuh dari bab 301 sampai bab ke-310. Selamat mendengarkan. Bab 301, Jiang Xiaoyu. Di mata Shen Huanian, baik Xia Chenyu maupun Tang Wenru adalah wanita yang sangat individualis, dan mereka pasti tidak akan menerima kenyataan bahwa Fang Bai berselingkuh, menjalin hubungan dengan 2, atau bahkan 3 wanita sekaligus. Setelah menerima foto-foto yang dikirimnya, mereka pasti akan mencampakkan Fang Bai tanpa ampun. Pada saat itu, jika keluarga Shen turun tangan untuk menengahi perjodohan, Xia Chenyu masih mungkin berakhir dengan Hua Yi dari keluarga Hua. Selama keluarga Shen menjalin aliansi melalui pernikahan dengan keluarga Hua, dengan bantuan sumber daya dan kekuatan keluarga Hua, bisnis keluarga Shen pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, Xia Chenyu bukan lagi seperti dulu, beauty company telah melakukan comeback yang menakjubkan dan sedang berada di puncak kejayaannya. Jika dia bisa membujuk Xia Chenyu untuk kembali ke keluarga Shen, itu akan seperti membawa mesin pencetak uang kembali ke keluarga tersebut. Adapun Tang Wenru, jika Fang Bai tidak ikut campur, dia hanya perlu melanjutkan serangan romantisnya, dan dia tidak percaya Tang Wenru tidak akan tunduk padanya. Selama dia bisa memenangkan hati wanita tercantum di kepolisian itu, keluarga Tang juga akan menjadi pendukung yang signifikan bagi keluarga Shen. Dengan dukungan dari keluarga Hua dan keluarga Tang, serta perusahaan kecantikan yang berkembang pesat, mustahil bagi keluarga Shen untuk tidak mencapai kesuksesan yang gemilang. Dan dia, setelah memberikan kontribusi signifikan terhadap kebangkitan dan kemakmuran keluarga Shen, dapat memperkirakan bahwa posisi kepala keluarga berikutnya pasti akan menjadi miliknya. Sambil berpikir demikian, Shen Huanian merasakan getaran kegembiraan yang membuat seluruh tubuhnya sedikit gemetar, dan dia merasa sedikit pusing. Dia mendekati Fang Bai dan Ye Wu Mei, mengambil beberapa foto dari berbagai sudut dengan ponselnya, lalu bersembunyi di sudut aula. Dengan sedikit senyum jahat di bibirnya, dia menemukan nomor telepon Xia Chenyu dan Tang Wenru lalu mengirimkan foto-foto itu kepada mereka. Tindakan Shen Huanian yang diam-diam mengambil foto dengan ponselnya tidak disadari oleh ratusan tamu di aula, kecuali Fang Bai, yang jeli dan waspada. Melihat Shen Huanian mengendap-endap, Fang Bai mengerutkan kening dan hendak mendekatinya serta menggunakan teknik penangkapan jiwa untuk mencari tahu apa yang direncanakannya dengan foto-foto yang diambilnya bersama Ye Wu Mei, tetapi kemudian dia melihat seorang wanita muda berpakaian mencolok menyerbu dengan marah. Wu Mei, kau gadis mati, kenapa kau terlambat sekali? Kamu membuatku sangat khawatir. Tidak bisa begitu, lelang amal akan segera dimulai, dan kamu perlu mengeluarkan sesuatu yang bagus untuk dilelang, kalau tidak kamu harus menghukum diri sendiri dengan 3 minuman. Wanita muda itu bergegas menghampiri Ye Wu Mei, memeluknya erat, mengerucutkan bibirnya, dan mencium pipinya dengan mesra sebelum kemudian berteriak keras. Wanita muda itu mungkin berusia sekitar 24 atau 25 tahun. Meskipun postur dan penampilannya sedikit lebih rendah daripada Ye Wu Mei, dengan mata berbentuk almond dan bibir merah ceri, serta kulit yang cerah, dia juga merupakan kecantikan yang langka. Ya ampun, Wu Mei, kenapa kau membawa cowok tampan ke sini? Jujur saja, siapakah pria tampan ini? Apakah dia kekasih rahasiamu? Cek, aku tidak menyangka, tapi cowok tampan itu ternyata punya otot. Tidak, tunggu sebentar, Wu Mei. Bukankah kamu selalu menjaga kesucianmu, dengan mengatakan bahwa kamu tidak akan punya pacar sebelum berusia 30 tahun? Mata almond wanita muda itu terbuka lebar saat dia mengamati Fang Bai tanpa malu-malu, sesekali mengulurkan tangannya untuk mencubit dan menusuk Fang Bai, yang membuat Fang Bai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jiang Xiaoyu, jaga cakarmu, pergilah dan matilah di samping. Fang Bai adalah teman baikku, jangan menakut-nakutinya.
Ye Wumei melangkah maju dan mendorong wanita muda yang bernama Jiang Xiaoyu itu menjauh, melindungi Fang Bai di depannya, dan berkata dengan kesal. Jadi namanya Fang Bai, dia pasti kekasih rahasiamu karena kamu begitu protektif hanya karena sentuhan-sentuhan kecil. Namun yakinlah, saya, Jiang Xiaoyu, tidak tertarik pada laki-laki. Aku tak akan mencuri cintamu. Namun, Wumei, seleramu tidak begitu bagus, ya. Pria ini bukan orang kaya, kan? Dari segi penampilan, dia tidak bisa dibandingkan dengan Shen Huanian atau Xie Yifeng. Bagaimana kalian berdua bisa saling mengenal? Jiang Xiaoyu melirik bola balik antara Ye Wumei dan Fang Bai, gosip berkobar hebat di matanya. Percayalah, Fang Bai jelas tidak kekurangan uang. Shen Huanian dan Xie Yifeng terlihat bagus. Mereka tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Fang Bai. Adapun bagaimana kami terhubung, bagaimana kita bertemu, itu bukan urusanmu. Ye Wumei segera membalas, cinta itu buta. Bagimu, kekasih rahasiamu tentu saja tampan. Menurutku Shen Huanian dan Xie Yifeng sedikit lebih tampan. Tapi mereka berdua terlalu feminin, mereka anak mama banget. Nah, itu saya setuju. Wumei, apakah kau dan Fang Bai sudah melakukan hal itu? Kamu tahu, ikan mati, apakah kau mencari masalah? Seberapa hebat kungfunya? Bisakah dia bertahan cukup lama untukmu? Anda, coba ulangi itu dan lihat apakah aku tidak akan merobek mulutmu. Kalian berdua melakukannya berapa kali dalam sehari? Biasanya satu ronde berlangsung berapa lama? Pah, dasar bajingan mesum, kau tak bisa mengharapkan mutiara jatuh dari mulut anjing. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Puff, kamu bahkan tidak tertarik pada laki-laki, jadi mengapa menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini? Ngomong-ngomong, animu di mana? Bukankah seharusnya dia berada di sisimu saat ini? Jangan sebut-sebut dia, kami putus bulan lalu. Oh maaf. Dari percakapan antara Ye Wumei dan Jiang Xiaoyu, Fang Bai mengetahui bahwa Jiang Xiaoyu, yang disebut-sebut sebagai sahabat Ye Wumei, adalah penyelenggara acara lelang amal tersebut. Jiang Xiaoyu berasal dari keluarga Jiang di Yanjing, sebuah keluarga kaya dan berpengaruh yang pengaruhnya setara dengan keluarga Wang milik Wang Dong, dan tidak boleh diremehkan. Jiang Xiaoyu memiliki sifat yang murah hati, lingkaran sosial yang luas, dan populer di kalangan anak-anak pejabat pemerintah dan orang kaya di Huaxia. Semangatnya dalam bidang filantropi membuatnya mendapatkan pujian luas. Kali ini, Jiang Xiaoyu mengirimkan undangan untuk mengumpulkan teman-teman dari lingkarannya untuk lelang amal, dengan maksud menyumbangkan seluruh hasilnya kepada anak-anak miskin di pegunungan. Ia mendapatkan dukungan dan keterlibatan dari banyak teman yang berjanji untuk membawa barang-barang berharga mereka untuk dilelang. Dari ekspresi dan dialog saat Ye Wumei dan Jiang Xiaoyu bertemu, Fang Bai tahu hubungan mereka solid, sebuah persahabatan sejati di mana mereka benar-benar bisa saling percaya. Namun yang membuat Fang Bai khawatir adalah Jiang Xiaoyu, yang begitu cantik, ternyata seorang lesbian. Jika Ye Wumei menghabiskan terlalu banyak waktu bersamanya, bisakah dia terpengaruh dan menjadi salah satu dari mereka? Hei, si tampan, baiklah, aku akan memanggilmu Fang Bai agar Wumei tidak menatapku dengan tajam. Ada aturan di lelang amal kami, siapapun yang datang harus membawa barang untuk dilelang, dan kemudian menyumbangkan seluruh hasil lelang. Apakah Anda sudah menyiapkan barang Anda? Jiang Xiaoyu mengulurkan jari-jarinya yang halus, mengusap lembut dada Fang Bai, suaranya penuh dengan daya pikat. Dengan tubuh yang seksi dan kecantikan yang memukau, Jiang Xiaoyu tetap memiliki daya tarik yang mematikan bagi para pria. Namun, pikiran bahwa wanita itu hanya menyukai wanita lain dan tidak tertarik pada pria membuat Fang Bai merasa sedikit merinding saat wanita itu menggodanya. Ayo, berhenti menyentuhku. Dengan sebuah kecupan, Ye Wumei menepis tangan babi asin, Jiang Xiaoyu, sambil berkata dengan kesal, bagaimana mungkin kita tidak menunjukkan muka untuk acara amal yang diselenggarakan oleh Nona Jiang. Jangan khawatir, kami sudah menyiapkan barang kami untuk lelang. Bab 302, urus saja urusanmu sendiri. Barang yang dilelang Fang Bai itu bukan buatanmu, kan, Wumei? Aku tidak menghormati pria tampan yang hidup menumpang pada wanita. Awalnya Jiang Xiaoyu sangat antusias terhadap Fang Bai, tetapi ketika dia mengatakan ini, ekspresinya menjadi jauh lebih dingin, jelas salah paham bahwa Fang Bai adalah tipe pria yang akan ditopang secara finansial oleh seorang wanita. Tidak mengherankan jika Jiang Xiaoyu mengalami kesalahpahaman tersebut. Fang Bai berpakaian sederhana dan hanyalah seorang dokter magang yang mempraktikkan pengobatan tradisional Tiongkok. Latar belakangnya tidak sepopuler Shen Huanian atau Xie Yifeng. Sulit dipercaya bahwa pria seperti dia bisa menghidupi Ye Wumei, yang menimbulkan kecurigaan bahwa dia mungkin hidup menumpang darinya. Jiang Xiaoyu bukanlah tipe wanita yang membenci orang miskin dan memuja orang kaya, baginya, semua orang setara, tanpa memandang kekayaan atau status mereka. Baginya, fakta bahwa Fang Bai adalah seorang mahasiswa magang pengobatan tradisional Tiongkok tanpa latar belakang yang menonjol tidaklah penting, dia percaya bahwa orang dapat mengubah nasib mereka melalui kerja keras. Namun, jika Fang Bai kurang ambisi dan merasa puas hidup dengan bergantung pada Ye Wumei, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihormati oleh Jiang Xiaoyu. Ye Wumei adalah salah satu teman terdekat Jiang Xiaoyu, dan Jiang Xiaoyu sungguh berharap dia akan menemukan cinta sejati. Menurutnya,
Pria yang hidup bergantung pada wanita tidak memiliki ambisi dan tidak akan pernah membawa kebahagiaan bagi Wu Mei. Nona Jiang, apakah saya terlihat seperti orang yang hidup menumpang pada wanita? Melihat tatapan tidak ramah Jiang Xiaoyu, Fang Bai merasa geli sekaligus jengkel sambil menunjuk hidungnya dan bertanya. Semoga tidak, kalau tidak aku pasti akan memisahkan kalian berdua. Aku tidak ingin Wu Mei suatu hari nanti menyesalinya. Jiang Xiaoyu adalah wanita yang lugas dan tidak pernah menyembunyikan pikiran sebenarnya. Ye Wu Mei terkekeh dan mendorong Jiang Xiaoyu dengan lembut. Cukup, Nona Jiang, pergilah dan layani tamu-tamu Anda. Aku tahu apa yang kulakukan dengan urusanku, kamu tidak perlu khawatir. Kamu seperti menggigit tangan yang memberi makanmu, tidak mengakui kebaikan hati. Jika suatu hari nanti kau datang kepadaku sambil menangis dan menyesal, jangan harap aku akan mendengarkanmu. Melihat semakin banyak tamu yang datang dan membutuhkan sambutan dari tuan rumah, Jiang Xiaoyu melirik Ye Wu Mei dengan kesal dan bergumam sebelum akhirnya pergi. Sementara itu, di kantor pusat perusahaan kecantikan di kota Zhongzhou, Xia Chenyu sibuk mengurus urusan perusahaan, dan di kantor polisi Yanjing, Tang Wenru juga menerima beberapa foto yang dikirim oleh Shen Huanian sambil mendiskusikan sebuah kasus dengan rekan-rekannya. Dalam foto-foto itu, Fang Bai mengenakan pakaian kasual hitam sederhana, tersenyum, berdiri di aula yang didekorasi mewah. Ye Wu Mei meletakkan tangannya di lengan pria itu, bersandar padanya seperti burung kecil, wajahnya memancarkan kebahagiaan dan kemanisan. Di sekeliling mereka berdiri banyak pria dan wanita berpakaian elegan yang terlibat dalam percakapan sopan, menunjukkan bahwa aula itu dipenuhi oleh tokoh-tokoh kaya dan terkemuka. Xia Chenyu baru saja makan malam dan berbelanja dengan Fang Bai dan Ye Wu Mei baru-baru ini dan sedikit mengetahui jadwal mereka. Setelah melihat foto-foto ini, dia menyadari bahwa Fang Bai menemani Ye Wu Mei ke sebuah lelang amal di Yanjing. Xia Chenyu, yang selalu cerdas, memahami tujuan Shen Huanian mengirim foto-foto ini setelah berpikir sejenak. Menggunakan foto-foto ini untuk menyabotase hubunganku dengan Fang Bai adalah taktik yang sangat tercela. Shen Huanian, Shen Huanian, bukannya menyakiti kami, tindakanmu malah membuatku semakin tidak menghormatimu, gumamnya. Xia Chenyu dengan santai menghapus foto-foto itu dan melempar ponselnya ke samping, tanpa mempedulikannya lebih lanjut. Di kantor polisi Yanjing, Tang Wenru, yang menerima foto-foto itu hampir bersamaan dengan Xia Chenyu, tidak setenang Xia Chenyu. Setelah melihat foto-foto mesra Fang Bai dan Ye Wu Mei yang berdiri berdampingan, ekspresinya berubah muram. Dengan alasan tidak enak badan, ia menyuruh rekan-rekannya pergi dan kemudian duduk sendirian di kantornya dalam keadaan linglung. Tang Wenru tidak mengetahui apa yang terjadi antara Fang Bai dan Ye Wu Mei, tetapi melihat foto-foto itu, dia dapat menyimpulkan bahwa hubungan mereka bukanlah hubungan biasa, tentu bukan hanya teman. Namun, dari mana Shen Huanian mendapatkan foto-foto ini? Lalu apa maksudnya mengirimkannya kepadaku? Tang Wenru, yang telah lulus dari Akademi Kepolisian dan bekerja di kantor polisi selama beberapa tahun, sangat berhati-hati dan bijaksana. Dia mengerutkan alisnya, berpikir sejenak, lalu mengerti apa maksud Shen Huanian. Dia berdiri, menuangkan teh, dan meminumnya perlahan untuk menenangkan suasana hatinya yang agak sedih. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Shen Huanian. Shen Huanian, ada apa dengan foto-foto itu? Ada sedikit rasa jijik dalam suara Tang Wenru. Seandainya bukan karena masalah yang melibatkan Fang Bai, dia tidak akan repot-repot menghubungi Shen Huanian sama sekali. Shen Huanian sudah menduga akan mendapat telepon dari Tang Wenru, dan dia terkekeh. Wenru, sudah lama tidak bertemu. Apa kabarmu? Apakah pekerjaan berjalan lancar? Hentikan basa-basi, bicarakan masalah yang ada. Suara Tang Wenru terdengar dingin. Mengucapkan satu kata pun lagi kepada seseorang seperti Shen Huanian terasa seperti membuang-buang waktu baginya. Dasar jalang, jangan sombong. Cepat atau lambat, kau akan berada di bawahku, menyanyikan penaklukan untukku, pikir Shen Huanian getir dalam hati, tetapi dengan lantang ia berkata, aku sedang menghadiri lelang amal di Yanjing, dan kebetulan melihat pemandangan ini, jadi aku mengambil fotonya dan mengirimkannya kepadamu. Aku merasa perlu memperlihatkan wajah asli Fang Bai kepadamu, untuk mencegahmu tertipu lebih jauh olehnya. Shen Huanian, apakah kau tidak bosan dengan omong kosong ini? Aku peringatkan kamu, jangan ikut campur urusanku lagi di masa depan. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Tang Wenru langsung menutup telepon. Pelacur, Shen Huanian ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengobrol lebih banyak dengan Tang Wenru dan mungkin menjadi lebih dekat dengannya. Dia tidak menyangka wanita itu akan menutup telepon setelah memberikan peringatan, yang membuatnya sangat marah hingga hampir melempar ponselnya. Tuan Muda Shen, sudah lama tidak bertemu. Oh, kamu sepertinya tidak sehat. Apa yang telah terjadi? Saat itu, Xie Yifeng datang bersama teman kencannya, Luo Xiaoli, dan menyapanya. Meskipun keluarga Xie tidak sepopuler keluarga Lu, mereka tetap merupakan klan yang kaya dan berpengaruh di Yanjing, dan juga mitra bisnis penting keluarga Shen di industri otomotif. Karena Shen Huanian dan Xie Yifeng memiliki hubungan baik, Shen Huanian tidak bereaksi dingin terhadap pendekatan ramah Xie Yifeng. Bukan apa-apa, Tuan Muda Xie, ini adalah...
Shen Huanian segera mengubah suasana hatinya, memaksakan senyum di wajahnya sambil mengalihkan pandangannya ke Luo Xiaoli. Xiaoli, ini Shen Huanian dari keluarga Ansi Shen. Panggil saja dia Tuan Muda Shen. Tuan Muda Shen, ini Luo Xiaoli, pacarku. Xie Yifeng memperkenalkan mereka satu sama lain. Keluarga Ansi Shen, sebuah klan yang menyaingi kekayaan dan status keluarga Xie, dan Shen Huanian, yang mengenakan pakaian putih, memiliki pembawaan yang bahkan lebih halus daripada Xie Yifeng. Setelah mendengar perkenalan Xie Yifeng, mata Luo Xiaoli berbinar, dan dia tak kuasa menahan diri untuk melirik Shen Huanian dengan genit. Luo Xiaoli terlahir dengan mata yang memikat, seperti bunga persik, yang membuatnya tampak sangat menggoda ketika menatap seseorang, dengan kilauan berair di tatapannya. Tatapan genitnya membuat tubuh Shen Huanian memanas, dan dia mempertimbangkan apakah dia harus memakaikan topi hijau berkilauan pada Xie Yifeng jika dia mendapat kesempatan di masa depan. Bab 303, Memicu. Apakah Tuan Muda Shen mengenal orang itu? Melihat tatapan Shen Huanian yang sesekali melirik ke arah Fang Bai, yang berdiri di sebelah Ye Wumei, dan ekspresinya yang terus berubah, Xie Yifeng berpikir sejenak dan bertanya dengan suara rendah. Ya, saya mengenalnya. Anak itu tidak punya latar belakang yang patut dibanggakan, namun dia sangat arogan dan suka memerintah. Saya pernah beberapa kali berurusan tidak menyenangkan dengannya sebelumnya. Fang Bai pernah berselingkuh dengan saudara tiri Shen Huanian, dan hubungannya dengan Tang Wenru, yang disukai Shen Huanian, terbilang dekat namun ambigu. Kini, ia bahkan terlihat bermesraan dengan kekasih nasional, Ye Wumei, yang membuat Shen Huanian merasa cemburu dan benci. Membicarakan Fang Bai membuatnya menggertakkan gigi karena marah. Dia hanya seorang dokter magang di Departemen Pengobatan Tiongkok Rumah Sakit Yanjing, berani bersikap arogan di depan Tuan Muda Shen. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Xie Yifeng berkata dengan ekspresi jijik. Menurutnya, Fang Bai pada akhirnya hanyalah teman Ye Wumei. Jika Shen Huanian sudah memutuskan untuk membuat masalah bagi Fang Bai, belum tentu Ye Wumei akan menyinggung Shen Huanian hanya demi Fang Bai. Rumah Sakit Yanjing, seorang pekerja magang, Shen Huanian mengerutkan kening. Dia sebelumnya telah menyelidiki Fang Bai dan mengetahui bahwa meskipun keluarga Fang Bai berasal dari latar belakang biasa dalam pengobatan tradisional Tiongkok, dia sebenarnya adalah seorang ahli dalam seni bela diri kuno. Selain itu, ia memiliki hubungan baik dengan Su Yifei dari keluarga Su Zongzu, dan bahkan Hua Chun, pemilik balai permajaan dan kakek Hua Yi, sangat menghargainya. Karena tidak yakin dukungan apalagi yang mungkin dimiliki Fang Bai, Shen Huanian untuk sementara menunda rencana untuk memberinya pelajaran. Akibatnya, dia tidak melanjutkan penyelidikan terhadap Fang Bai, sehingga dia tidak mengetahui tentang magangnya di Rumah Sakit Yanjing. Hanya seorang pekerja magang, dan dari Departemen Pengobatan Tiongkok pula, seharusnya tidak mendapat banyak dukungan, kan? Tapi anak itu benar-benar berani. Tadi di tempat parkir, ketika saya melihat Nona Ye, saya bermaksud mengucapkan beberapa kata baik untuk anak itu di depan wakil dekan Rumah Sakit Yanjing, sebagai bentuk penghormatan kepada Nona Ye. Namun, dia justru menolak kebaikan saya. Xie Yifeng menoleh dan memandang dari kejauhan ke arah Fang Bai, yang berdiri berdampingan dengan Ye Wumei, tampak sangat akrab, dan merasakan rasa iri, cemburu, dan benci yang sama seperti yang dirasakan Shen Huanian terhadap Fang Bai. Aneh memang, tapi anak itu terlihat sangat biasa dan sepertinya tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Mengapa Nona Ye memperlakukannya dengan sangat baik? Lihatlah dia berdiri di sebelah Nona Ye, dia seperti kodok, bagaimanapun dilihatnya, itu terlihat canggung. Menurutku, hanya seseorang setampan dan seanggun, muda dan kaya seperti Tuan Muda Shen yang cocok untuk Nona Ye. Xie Yifeng memandang Fang Bai dengan jijik dan menyanjung Shen Huanian dengan kata-katanya, namun dalam hatinya, ia berharap dialah yang berdiri di samping Ye Wumei. Xie hanya bercanda, Nona Ye bukan tipeku. Saya sebenarnya berpikir Tuan, Xie dan Nona Ye adalah pasangan yang serasi. Shen Huanian tersenyum dan berkata dengan tidak tulus. Ye Wumei adalah wanita yang menakjubkan dengan pesona yang memikat. Bagi Shen Huanian, yang gemar mengejar wanita-wanita cantik, tentu saja ia ingin merasakan kecantikan wanita itu, tetapi sudah diketahui umum bahwa ia sedang mengejar Tang Wenru dari keluarga Tang. Mengejar Ye Wumei secara bersamaan bisa menjadi bumerang jika keluarga Tang mengetahuinya. Jadi, meskipun Shen Huanian mendambakan penampilan dan tubuh Ye Wumei, dia tidak berencana untuk benar-benar mengejarnya. Sembari saling memuji, kedua pria itu terus melirik ke arah Ye Wumei, sama sekali mengabaikan Luo Xiaoli yang berdiri di samping mereka seolah-olah dia tak terlihat. Meskipun Luo Xiaoli merasa tidak puas di dalam hatinya, dia tidak berani menunjukkannya. Dia tahu betul bahwa dirinya hanyalah mainan bagi Xie Yifeng, tanpa perasaan yang nyata, dan dia bisa dibuang kapan saja ketika Xie Yifeng bosan dengannya. Xie Yifeng tidak berani mengarahkan pandangannya pada Ye Wumei, tetapi setelah beberapa kata dari Shen Huanian, dia merasa semakin percaya diri. Dia berpikir, jika Fang Bai, seorang yang bukan siapa-siapa, bisa memenangkan hati Ye Wumei, bukankah akan lebih mudah baginya, yang 100 kali lebih hebat dari Fang Bai, untuk merebut hatinya. Melihat semangat Xie Yifeng yang tinggi dan matanya yang berbinar, Shen Huanian diam-diam mencibir dalam hati.
Alasan utamanya menghasut Xie Yifeng untuk mengejar Ye Wumei adalah untuk menggunakannya sebagai alat untuk menguji kekuatan Fang Bai. Karena Fang Bai dekat dengan Ye Wumei, upaya Xie Yifeng untuk mendapatkannya pasti akan membuat Fang Bai tidak senang. Jika terjadi konflik antara keduanya, hasilnya akan mengungkap kemampuan Fang Bai. Jika konflik tersebut mengkonfirmasi bahwa Fang Bai tidak memiliki dukungan yang signifikan, maka Shen Huanian tidak akan ragu untuk memberi Fang Bai pelajaran keras dan menjauhkannya dari Xia Chenyu dan Tang Wenru. Jika Xie Yifeng menderita kerugian besar di tangan Fang Bai, Shen Huanian akan tetap di tempatnya dan terus mengamati. Saat Shen Huanian dan Xie Yifeng sedang berbincang dengan Ye Wumei, Fang Bai untuk sementara waktu permisi meninggalkan mereka untuk menerima telepon dari Tang Wenru di sudut yang tenang dan sepi. Petugas Tang, apakah ada buronan lain yang perlu ditangkap? Setelah terhubung dengan Tang Wenru, Fang Bai bertanya sambil tersenyum. Keduanya pertama kali bertemu saat menangkap 2 buronan, dan Fang Bai bahkan menerima hadiah sebesar 200.000 untuk hal ini. Ia kemudian bercanda dengan Tang Wenru bahwa Tang harus memberitahunya jika ada hadiah yang ditawarkan untuk penangkapan para penjahat. Apakah saya tidak bisa menghubungi Anda untuk hal lain selain menangkap buronan? Tang Wenru mengeluarkan teguran main-main, dan begitu kata-kata itu terucap, pipinya langsung memerah dan terasa panas. Lalu dia merasa lega, menyadari bahwa Fang Bai toh tidak bisa melihatnya. Tentu saja, ada apa, Pak Tang? Saya siap mendengarkan. Mendengarkan suara Tang Wenru yang tenang dan jernih, serta memikirkan wajahnya yang murni dan anggun bersama dengan temperamennya yang unik dan berani, Fang Bai merasakan sedikit gejolak di hatinya. Apakah kamu bersama Ye Wumei sekarang? Wajah Tang Wenru berubah serius saat dia bertanya dengan suara rendah. Fang Bai terkejut dan melihat sekeliling, sambil bertanya-tanya, ya, bagaimana kau tahu? Aku tidak melihatmu di acara itu. Secerca kesadaran ilahi telah muncul di lautan kesadarannya, dan dengan penyebaran kesadaran ilahi, dia akan merasakan keberadaan Tang Wenru jika dia berada di Triumph Grand Hotel. Tang Wenru berkata, saya sedang berada di kantor polisi. Baru saja, Shen Huanian mengirimiku beberapa foto dirimu dan Ye Wumei bersama. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi Fang Bai sudah mengerti apa yang sedang dilakukan Shen Huanian dengan fotografi rahasianya. Dia menatap Shen Huanian di kejauhan dengan ekspresi mengejek di matanya. Kudengar kau dan Ye Wumei akan menghadiri lelang amal. Meskipun Tang Wenru berulang kali mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak mempedulikan hal-hal ini, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ya, Star Ye ingin aku menemaninya ke lelang amal ini, dan karena aku sedang senggang, aku ikut, jawab Fang Bai dengan riang. Oh, ekspresi Tang Wenru meredup, dan suasana hatinya tiba-tiba menjadi muram. Fang Bai, kau bilang akan mengajariku seni bela diri kuno setelah memeriksa tulangku terakhir kali. Kapan kamu akan luang? Tiba-tiba aku merasa ingin belajar. Tang Wenru tiba-tiba bertanya. Ketika dia membahas hal itu, Fang Bai teringat bahwa dia telah setuju untuk mengajarinya seni bela diri kuno setelah memastikan bahwa dia memiliki akar roh bumi bawaan selama sesi pembacaan tulang. Karena kesibukannya, dia sampai lupa tentang hal ini, dan mungkin Tang Wenru, yang juga sibuk dengan pekerjaannya, juga belum menghubunginya mengenai hal itu. Bab 304, Raja yang Hidup dari Wanita. Petugas Tang, Anda dapat menentukan waktu sesuai keinginan Anda, dan seberapa sibuk pun saya akan datang untuk mengajari Anda. Fang Bai berkata sambil tersenyum. Oke, kamu sudah mengatakannya. Kalau aku senggang, aku akan meneleponmu. Dengan kata-kata Fang Bai, Tang Wenru tahu bahwa dia masih peduli padanya. Suasana hatinya langsung membaik, dan bibirnya sedikit melengkung, menampilkan senyum yang menawan. Seorang teman baru saja tiba. Pak Tang, kita akan mengobrol lebih lanjut saat Anda senggang. Tiba-tiba merasakan kehadiran yang familiar, Fang Bai mendongak dan memang melihat seseorang yang dikenalnya sedang mendekat. Setelah mengucapkan, selamat tinggal, kepada Tang Wenru, dia menutup telepon dan memperlihatkan senyum tipis, lalu menoleh ke arah wanita yang berjalan mendekatinya. Di bawah cahaya lampu, Dongfang Rusi tampak seperti keluar langsung dari sebuah lukisan, gerakannya ringan dan halus, sangat cantik. Pakaiannya sederhana, wajahnya tanpa riasan, meskipun pendiam, kehadirannya sangat memukau. Malam ini, Dongfang Rusi tak diragukan lagi adalah salah satu tamu wanita paling mempesona di antara ratusan tamu yang hadir di aula. Wanita luar biasa pertama dalam sejarah keluarga Dongfang, calon pemimpin keluarga Dongfang berikutnya, diakui sebagai wanita tercantik pertama Yanjing, wanita muda manja dari komunitas bisnis Fuaxia. Dengan berbagai aura yang melingkupinya, Dongfang Rusi menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi, menarik banyak sekali tatapan kagum. Tahun ini, Dongfang Rusi genap berusia 20 tahun dan dikabarkan masih belum memiliki pacar. Tak terhitung banyaknya pewaris dari klan-klan terkemuka telah memeras otak mereka, berusaha mati-matian untuk memenangkan hatinya. Namun sayangnya, Dongfang Rusi memiliki standar yang tinggi, dan hingga hari ini, belum ada pria yang berhasil memikat hatinya. Sebagian pria menyebut Dongfang Rusi angkuh, sebagian lain mengatakan dia sombong dan angkuh, tetapi lebih banyak lagi yang beranggapan bahwa, yang tak terjangkau adalah yang paling diinginkan, dan terus-menerus melancarkan upaya romantis yang gila-gilaan kepadanya.
Saat Dongfang Rusi dengan anggun berjalan menuju Fang Bai di sudut aula, banyak tatapan orang mengikutinya, dan akhirnya tertuju pada Fang Bai. Agar Dongfang Rusi mau bergerak menyambutnya. Siapakah sebenarnya pemuda ini? Pada saat itu, kerumunan orang menunjukkan ekspresi terkejut, berspekulasi tentang identitas Fang Bai dengan suara berbisik. Pada saat yang sama, Lu Jianfeng, Hua Yi, Wang Dong, dan yang lainnya yang sedang mengobrol dengan teman-teman juga memperhatikan Fang Bai. Lu Jianfeng selalu memiliki hubungan yang baik dengan Fang Bai. Hua Yi, sejak berdamai dengan Fang Bai, telah menjadi kenalannya. Melihat Dongfang Rusi, yang tidak pernah memihak siapapun, mendekati Fang Bai seolah-olah untuk menyapanya, mereka mulai merenungkan hubungan mereka. Jiang Xiaoyu, penggagas lelang amal ini, tidak menyangka Fang Bai bukan hanya kekasih kecil dari idola nasional Ye Wumei, tetapi juga mengenal Dongfang Rusi, putri manja dari keluarga Dongfang. Dia tak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ketertarikan dan juga percaya bahwa Fang Bai bukanlah sekadar gigolo. Karena Jiang Xiaoyu memahami Dongfang Rusi dengan baik. Jika Fang Bai adalah tipe pria yang hidup bergantung pada wanita, Dongfang Rusi, mengingat karakternya, pasti tidak akan memperhatikannya. Adapun Xie Yifeng dan Shen Huanian, yang satu baru saja mengalami pertemuan yang tidak menyenangkan dengan Fang Bai, dan yang lainnya adalah saingan cinta Fang Bai. Dan keduanya kebetulan memiliki kerinduan tertentu terhadap Dongfang Ruhua. Melihat Dongfang Ruhua berjalan menuju Fang Bai, mereka mau tak mau terlihat agak tidak senang. Adapun Wang Dong, tatapannya ke arah Fang Bai sudah dipenuhi dengan energi pembunuh. Beberapa hari yang lalu, Wang Dong menerima kabar dari keluarganya, yang memberitahunya bahwa ia akan bertemu Ye Wumei besok siang, ditemani oleh para tetua dari kedua belah pihak. Jika dia dan Ye Wumei saling menyukai setelah menghabiskan waktu bersama, Ye Wumei mungkin akan menikah dengan keluarga Wang dan menjadi istrinya. Ketika Ye Wumei memasuki aula tadi, bergandengan tangan dengan Fang Bai, Wang Dong melihatnya dan langsung merasa seolah-olah seseorang telah mencuri sesuatu yang menjadi miliknya. Matanya berkobar-kobar dipenuhi amarah dan ketidakpercayaan. Namun, karena Wang Dong telah menderita kerugian yang cukup besar di tangan Fang Bai selama pesta ulang tahun Dongfang Ruhua, dan karena Ye Wumei saat ini tidak memiliki hubungan nyata dengannya, dia tidak punya pilihan selain dengan paksa menekan amarahnya dan berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dr. Fang, saya sangat senang bertemu Anda lagi. Di bawah pengawasan semua orang, Dongfang Rusi berjalan menghampiri Fang Bai, bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Dia menyapanya, sikapnya menunjukkan sedikit rasa hormat. Melihat senyum yang menghiasi bibir Dongfang Rusi, mereka yang mengenalnya dengan baik ternganga tak percaya. Dongfang Rusi pernah dipanggil oleh Perdana Menteri. Dikatakan bahwa selama audiensi dengan Perdana Menteri, dia mempertahankan sikap hormat tanpa menunjukkan sedikit pun senyum. Namun, disitulah dia berada, mengambil inisiatif untuk menyapa dan tersenyum kepada pria yang tampak lemah lembut dan terlalu muda itu. Mungkinkah statusnya bahkan lebih tinggi daripada Perdana Menteri saat ini? Sebagian besar tamu di aula tidak mengenal Fang Bai, dan setelah melihat pemandangan ini, mereka mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri, menanyakan tentang identitas dan latar belakang Fang Bai. Beberapa orang yang cerdas bahkan bersiap untuk mendekati dan berkenalan dengan Fang Bai. Namun, tak butuh waktu lama bagi pesan tentang identitas dan latar belakang pria itu untuk sampai ke hampir semua tamu yang hadir. Yang mengejutkan sebagian besar orang, pria bernama Fang Bai itu tidak memiliki latar belakang yang luar biasa untuk diceritakan. Dia hanyalah seorang dokter magang di Sekolah Tinggi Kedokteran Yanjing, khususnya di Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok, yang mempraktikkan akupuntur dan pijat. Meskipun sebagian besar tamu skeptis terhadap kebenaran informasi ini, mereka yang telah siap untuk menjalin hubungan dengan Fang Bai memutuskan untuk menunda rencana mereka dan mengamati situasi sedikit lebih lama. Kabar itu menyebar dari bibir Xie Yifeng, tujuannya jelas untuk membuat para tamu memahami bahwa Fang Bai sebenarnya tidak memiliki latar belakang yang berarti. Dia ingin mereka menyimpulkan bahwa Fang Bai hanyalah seorang pemuda tampan yang hidup menumpang pada orang lain, berusaha merendahkan kedudukan Fang Bai dan memprovokasi rasa jijik serta ejekan dari tamu-tamu lainnya. Namun, Xie Yifeng jelas telah salah perhitungan. Meskipun beberapa tamu memandang Fang Bai dengan jijik, lebih banyak lagi yang merasa sangat mengaguminya. Apa bedanya jika dia hidup menumpang hidup orang lain? Dia bisa mendekati Ye Wumei, dan sepertinya dia bahkan mungkin terlibat dengan Dongfang Rusi. Kemampuan Fang Bai untuk hidup bergantung pada orang lain hingga sejauh itu benar-benar layak menyandang gelar Raja Para Pria Nafkah. Rusi, aku juga sangat senang bertemu denganmu. Saat Dongfang Rusi mendekatinya dengan langkah ringan, Fang Bai tersenyum dan bertanya, mengapa Ruhua tidak ikut denganmu? Dalam ingatan Fang Bai, kepribadian Dongfang Rusi dan Dongfang Ruhua sangat berlawanan, yang satu tenang dan tidak mudah terganggu, sementara yang lain menyukai kegembiraan dan penuh semangat. Biasanya, dalam acara yang ramai seperti ini, Dongfang Ruhua tidak akan absen. Ruhua belakangan ini lebih banyak berdiam diri di kamarnya, selain belajar. Dia mengaku sedang mempelajari teknik kultivasi yang Anda, Dr. Fang, ajarkan padanya. Dia mengatakan bahwa jika dia mempraktikkan teknik itu, dia bisa menjadi seniman bela diri yang hebat seperti Dr. Fang. Dongfang Rusi,
yang tampaknya sangat jarang tersenyum, hanya menunjukkan sedikit senyum saat pertama kali melihat Fang Bai, lalu kembali ke ekspresi biasanya, berbicara dengan nada acuh tak acuh. Dr. Fang, Anda adalah seorang guru dari dunia lain, memberikan metode kultivasi kepada Ruhua adalah kesempatan yang sangat menguntungkan baginya. Namun gadis itu begitu asyik belajar sehingga ia bahkan tidak mengikuti waktu makan yang teratur, keluarganya agak khawatir. Dr. Fang, tidak akan ada masalah, kan? Bab 305, Selamat Datang. Fang Bai mengetahui bahwa Dongfang Ruhua memiliki akar roh petir bawaan yang sangat langka, lalu ia memberikan kepadanya mantra petir ilahi 9 langit. Awalnya khawatir bahwa usianya yang masih muda mungkin membuatnya menjadi periang dan malas, dia terkejut melihatnya mempraktikkan mantra petir ilahi 9 langit secara obsesif, yang mengisi hatinya dengan kepuasan yang besar. Tidak apa-apa, tidak masalah sama sekali, Fang Bai berkata sambil tersenyum dan menggelengkan tangannya dengan acuh. Teknik kultivasi yang kuajarkan pada Ruhua memang sangat istimewa. Begitu dia memasuki tahap kultivasi, tidak masalah baginya untuk tidak makan atau minum selama seharian penuh semalam. Tunggu saja, tak lama lagi keluarga Dongfang akan memiliki seorang ahli bela diri kuno yang luar biasa di antara mereka. Dongfang Rusi menghela napas lega tanpa suara setelah mendengar itu dan mengangguk, senang mendengarnya. Sayang sekali Ruhua tidak tahu bahwa Dr. Fang akan menghadiri lelang amal ini. Kalau tidak, dia pasti akan ikut denganku apapun yang terjadi. Jika aku punya waktu, aku akan mengunjungi keluarga Dongfang untuk melihat bagaimana perkembangan kultivasi Ruhua. Meskipun Fang Bai dan Dongfang Ruhua tidak memiliki hubungan guru-murid formal, Fang Bai telah memberikan pengetahuan kepadanya, dan wajar jika ia mengunjungi Ruhua dengan dalih seperti itu. Dongfang Rusi berkata dengan hormat, keluarga Dongfang dengan senang hati menyambut Dr. Fang kapan saja. Saat keduanya sedang berbincang, Ye Wu Mei, yang sedang mengobrol dengan seorang teman, diam-diam melirik mereka. Dengan sedikit rasa terkejut di matanya yang indah, jelas, dia juga tidak menyangka Fang Bai mengenal Dongfang Rusi. Sama seperti Ye Wu Mei yang memiliki pengaruh tak tertandingi di kancah musik Huaxia dengan penggemar yang tak terhitung jumlahnya, Dongfang Rusi dikenal dan dihormati secara universal di komunitas bisnis Huaxia, seorang idola bagi banyak pengusaha muda. Sebagai seorang wanita, Ye Wu Mei mengakui bahwa ia tidak kalah dengan Dongfang Rusi dalam penampilan atau perawakan, dan latar belakang keluarga mereka pun sebanding. Meskipun kekayaannya tidak bisa menandingi kekayaan Dongfang Rusi, jumlahnya lebih dari cukup untuk dihabiskan seumur hidupnya. Apa yang Ye Wu Mei rasa kurang darinya dibandingkan Dongfang Rusi adalah kemampuan bawaan Dongfang dalam menyusun strategi, ketenangannya dalam menghadapi kehancuran, dan sikap yang tetap teguh bahkan di hadapan Gunung Tai yang runtuh. Temperamen inilah yang membedakannya dari banyak putri terkemuka lainnya di Huaxia, membuatnya tampak agung dan unik. Di mata Ye Wu Mei, Fang Bai adalah seorang ahli bela diri kuno, kemampuan medisnya luar biasa, dan dia muda, tampan, serta kaya, kualitas yang terbukti sangat mematikan bagi wanita. Oleh karena itu, mengetahui bahwa Fang Bai memiliki lebih dari satu wanita di sisinya sama sekali tidak mengejutkan Ye Wu Mei. Namun hingga hari ini, dia hanya mengetahui dua wanita yang memiliki hubungan dekat dengan Fang Bai, Xia Chenyu, presiden perusahaan kecantikan, dan Bai Li Mingyue, yang tinggal di rumah berbentuk segi empat yang disewa Fang Bai di Anjing. Ye Wu Mei mengenal Bai Li Mingyue bahkan sebelum dia bertemu Xia Chenyu. Bai Li Mingyue adalah penggemar berat Ye Wu Mei, dan ketika Fang Bai membawanya ke konser Ye Wu Mei dan kemudian mengejar Ye Wu Mei untuk meminta tanda tangan, hal itu menyebabkan insiden penculikan wanita cantik yang marah yang menargetkan Ye Wu Mei. Saat itulah Fang Bai nekat pergi ke laut untuk menyelamatkan Ye Wu Mei. Dapat dikatakan bahwa Bai Li Mingyue berperan dalam pertemuan awal antara Ye Wu Mei dan Fang Bai. Kemudian, ketika Ye Wu Mei pergi ke Yanjing untuk mencari Fang Bai dan meminta bantuannya terkait pertanyaan-pertanyaan tentang dao bela diri, dia tinggal selama beberapa hari di kamar sebelah kamar Fang Bai, dan selama waktu itu ia berteman baik dengan Bai Li Mingyue. Saat itulah Ye Wu Mei menyadari kasih sayang Fang Bai yang hampir berlebihan terhadap Bai Li Mingyue, yang mau tak mau membuatnya sedikit cemburu. Baik Xia Chenyu dan Bai Li Mingyue adalah sosok yang luar biasa di kalangan wanita. Jika harus dibandingkan, Xia Chenyu secara alami memikat dan penuh pesona, setiap gerak tubuh dan senyumannya mampu memancarkan daya tarik seorang wanita hingga ke titik ekstrim. Meskipun Bai Li Mingyue yang berusia 17 tahun masih agak muda, justru kemudaan inilah yang memberinya modal untuk berdiri sejajar dengan Xia Chenyu. Lagi pula, siapa yang berani mengatakan bahwa dalam beberapa tahun, Bai Li Mingyue yang sedikit lebih tua tidak akan tumbuh menjadi wanita cantik yang memukau dengan aura yang mampu mengguncang negara. Ye Wu Mei tidak tahu apakah Fang Bai memiliki wanita lain di sisinya, tetapi hanya Xia Chenyu dan Bai Li Mingyue saja sudah cukup untuk membuat dirinya yang biasanya percaya diri merasa ragu akan kemenangan. Adapun Dongfang Rusi, Ye Wu Mei mengalami beberapa kesulitan dalam memahami hubungannya dengan Fang Bai. Untuk mengatakan bahwa Dongfang Rusi adalah wanita Fang Bai, tidak ada tatapan mata mesra atau interaksi intim antara sepasang kekasih ketika mereka berbicara. Sebaliknya, ada semacam rasa hormat dan kekaguman yang tulus ketika dia berbicara kepada Fang Bai. Jika ada yang mengatakan tidak ada yang istimewa antara Dongfang Rusi dan Fang Bai, sikapnya terhadap Fang Bai jelas jauh lebih baik daripada terhadap tamu-tamu lain, yang tidak sesuai dengan gaya biasanya.
Setelah Dongfang Rusi, Fang Bai berbincang singkat dengan Lu Jianfeng dan Hua Yi, yang datang secara proaktif, sebelum kembali ke sisi Ye Wumei. Aku tidak menyangka kamu kenal begitu banyak orang, dan semuanya orang penting. Sebelum datang ke sini, saya sedikit khawatir karena takut kamu tidak akan beradaptasi dengan baik. Ketika Fang Bai kembali ke sisinya, Ye Wumei segera meraih lengannya, pandangannya melirik ke arah Dongfang Rusi sambil berbisik di telinga Fang Bai. Dongfang Rusi dikenal sebagai wanita tercantik di Yanjing dan tidak pernah menunjukkan wajah ramah kepada laki-laki. Bagaimana kamu bisa dekat dengannya? Fang Bai memutar matanya dan berkata dengan campuran tawa dan ketidakberdayaan, apa maksudmu, berkencan dengannya? Aku telah menyelamatkan nyawa kakeknya dan saudara perempuannya. Bukankah wajar jika dia bersikap sedikit baik padaku? Dia menoleh, dan melihat bibir Ye Wumei yang segar dan merah muda berada di dekatnya, jantungnya berdebar kencang dan dia merasa sedikit demam. Mata Ye Wumei berbinar-binar karena kegembiraan. Wow, jadi, Anda adalah dermawan besar keluarga Dongfang, tidak heran Dongfang Rusi begitu menghormati Anda. Sayang sekali kau tidak menyelamatkan Dongfang Rusi sendiri. Jika tidak, jika dia menawarkan diri untuk menikah, kamu tidak perlu bekerja keras seumur hidupmu. Setelah terdiam sejenak, dia menambahkan, oh ya, kudengar adik perempuan Dongfang Rusi juga dicintai karena kecantikannya. Berapa umurnya tahun ini? 15, 16. Jika dia menawarkan diri untuk menikah, kamu bisa mempertimbangkannya, kan? Dia masih agak muda, tapi dia bisa dibesarkan dan dilatih. Fang Bai mendengarkan dengan sakit kepala dan buru-buru melambaikan tangannya untuk memotong apa yang hendak dikatakan wanita itu, sambil berkata dengan kesal, aku sebut Bintang Ye, bukankah kau seorang tokoh publik yang sedang menjadi sorotan? Apakah kamu sudah tidak peduli lagi dengan citramu? Di mana integritasmu? Jika kata-kata ini tersebar, citra berbudi luhur dan anggun yang telah Anda bangun selama bertahun-tahun akan runtuh sepenuhnya. Ye Wumei terkikik dan berkata dengan acuh tak acuh, di sini tidak ada paparazzi, juga tidak ada penggemar saya, jadi saya tidak takut. Tapi ada beberapa orang yang lebih menakutkan daripada paparazzi. Anda tetap harus memperhatikan citra Anda di depan umum. Tatapan Fang Bai menyapu Shen Huanian, Xie Yifeng, dan Wang Dong di kejauhan, akhirnya berhenti pada Shen Huanian selama beberapa detik dengan sedikit rasa dingin di matanya. Menurut Fang Bai, ketiganya, terutama Shen Huanian, bukanlah orang-orang baik. Shen Huanian bahkan berani diam-diam mengambil foto dirinya dan Ye Wumei bersama lalu mengirimkannya ke Tang Wenru, dan jika bukan karena telepon Tang Wenru yang memberitahunya, dia tidak akan tahu. Bab 306, Barang Lelang. Karena Shen Huanian bisa mengirim foto-foto itu ke Tang Wenru, ini membuktikan bahwa dia adalah orang yang tidak punya batasan moral, seorang bajingan sejati. Siapa yang bisa menjamin dia tidak akan mengirim foto-foto itu ke media massa? Dapat diprediksi bahwa, mengingat pengaruh Ye Wumei di industri hiburan hoaxia, saat foto dirinya bergandengan tangan mesra dengan pria itu muncul di media publik, hal itu pasti akan menimbulkan sensasi. Pada saat itu, bukan hanya citra Ye Wumei sebagai wanita cantik yang polos akan sangat tercoreng, tetapi dia, pria yang memiliki hubungan intim dengan kekasih nasional, mungkin akan menjadi sasaran cemoohan publik. Mata Fang Bai memancarkan kilatan dingin saat dia menatap Shen Huanian, dan diam-diam menghela napas, menekannya ke arah Shen Huanian, siap memberinya peringatan. Ketika Shen Huanian bertemu pandang dengan Fang Bai, dia merasakan sakit yang menusuk di matanya, dan tubuhnya seolah diselimuti oleh gunung raksasa yang tak terlihat. Kakinya lemas, dan dia hampir jatuh ke tanah. Meskipun Shen Huanian tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia menduga itu pasti ada hubungannya dengan Fang Bai dan merasa sangat ketakutan hingga berkeringat dingin, tidak berani melirik ke arah Fang Bai lagi. Pada pukul 8 malam, ratusan tamu undangan telah tiba, dan lelang amal resmi dimulai. Ye Wumei dan Fang Bai menemukan nomor meja yang tertera di undangan dan duduk di sana. Ratusan tamu lainnya juga menemukan tempat duduk masing-masing dan mengambil tempat duduk mereka. Jiang Xiaoyu, penyelenggara lelang amal ini, melangkah ke panggung di bagian depan aula dan menyampaikan pidato dadakan terkait acara lelang tersebut. Matanya sedikit memerah dan suaranya tercekat saat berbicara dengan emosi. Jiang Xiaoyu sangat berdedikasi pada pekerjaan amal. 5 tahun lalu, dia memprakarsai pendirian Yayasan Amal Hati Pecinta Ikan, dan secara pribadi menjabat sebagai presidennya. Sejak itu, dia telah mengatur beberapa kunjungan ke beberapa daerah pegunungan terpencil di Huaxia untuk mengunjungi anak-anak miskin dan terlibat dalam berbagai kegiatan donasi. Kisah-kisah mengharukan yang dibagikan Jiang Xiaoyu dalam pidatonya semuanya merupakan hal-hal yang telah ia saksikan dan alami sendiri. Untuk lelang amal ini, dia berencana mengumpulkan dana untuk disumbangkan ke beberapa daerah pegunungan miskin yang pernah dia kunjungi, membangun sekolah dan fasilitas terkait seperti perpustakaan, dan juga berencana mengirimkan pakaian, sepatu, ransel, tempat pensil, mainan, dan banyak lagi kepada anak-anak di sana. Setelah menyaksikan emosi tulus Jiang Xiaoyu di atas panggung, kesan Fang Bai terhadapnya semakin membaik, dan dia memutuskan untuk ikut memberikan kontribusi kecilnya. Proses lelang amal tersebut cukup sederhana, para tamu di atas panggung masing-masing membawa barang kesayangan mereka, memperkenalkannya, lalu menyerahkannya kepada juru lelang di atas panggung untuk melakukan lelang.
Para peserta kemudian melakukan penawaran untuk barang-barang tersebut, dan penawar tertinggi akan mendapatkan barang tersebut. Seluruh hasil lelang akan disumbangkan sepenuhnya ke Fish Loving Heart Charity Foundation. Meskipun semangat lelang amal di masa lalu menekankan partisipasi dan bukan nilai barang yang dilelang, manakah dari para tamu undangan yang bukan orang yang berstatus dan terkenal? Bagaimana mungkin mereka tega menawarkan sesuatu yang terlalu lusuh atau murahan untuk dilelang? Antusiasme para penawar dan harga yang bersedia mereka tawarkan juga bergantung pada siapa penawarnya. Beberapa orang, untuk menyanjung dan mencari muka dengan individu tertentu, akan sengaja menawar tinggi untuk barang-barang mereka. Sebagai contoh, tahun lalu, salah satu liontin giok pribadi Jiang Xiaoyu, yang awalnya hanya bernilai puluhan ribu, dibeli oleh seorang teman dari kalangan bisnis yang ingin menjalin hubungan dengan Jiang Xiaoyu dan pengaruh keluarga Jiang, dan akhirnya terjual dengan harga lebih dari 10 juta. Lelang amal resmi dimulai, dan seperti tahun-tahun sebelumnya, Jiang Xiaoyu adalah orang pertama yang memberikan sumbangan. Barang yang dikeluarkan Jiang Xiaoyu adalah sepasang gelang yang telah ia kenakan selama bertahun-tahun, dengan harga penawaran awal 100.000 yuan. Jiang Xiaoyu memiliki banyak teman dan koneksi yang luas. Meskipun gelang-gelang yang ia keluarkan tidak terlalu langka, di bawah gaya pembawa acara yang provokatif, terjadi lonjakan penawaran kecil di aula. Fang Bai, yang mengenal Dongfang Rusi, Lu Jianfeng, Hua Yi, Shen Huanian, Xie Yifeng, dan Wang Dong, menyaksikan mereka masing-masing mengajukan penawaran dan menaikkan harga gelang itu hingga lebih dari 1 juta. Sebagai teman dekat Jiang Xiaoyu, Yeo Mei tentu saja tidak akan menunjukkan kelemahan, dan langsung menaikkan tawaran menjadi 2 juta. Namun, tempat itu dipenuhi oleh tokoh-tokoh terkemuka yang ingin menjalin hubungan dengan keluarga Jiang yang berpengaruh. Pada akhirnya, seorang taipan bisnis dari Donghai membeli gelang Jiang Xiaoyu seharga 10 juta. Yeo Mei tidak mendapatkan barang milik sahabatnya, tetapi dia tidak marah. Lagi pula, tujuan acara lelang ini adalah untuk amal, bukan kompetisi. Dia merasa puas telah memberikan kontribusinya. Setelah Jiang Xiaoyu, tamu-tamu lain naik ke panggung menawarkan barang-barang, dengan jumlah penawaran akhir yang bervariasi. Namun, tak seorang pun berhasil menandingi dan melampaui harga 10 juta yang dipatok oleh gelang milik Jiang Xiaoyu. Situasi ini baru berubah setelah Hua Yi dari aula peremajaan naik ke panggung. Hua Yi mempersembahkan ginseng liar berusia seabad, yang nilai pasarnya sekitar 3 juta. Namun dengan reputasi bergengsi Rejuvenation Hall, nilainya jauh lebih tinggi. Semua orang yang hadir tahu bahwa balai peremajaan itu milik keluarga Hua, sebuah garis keturunan dokter terkenal sejak zaman kuno, termasuk salah satu dari 4 dokter nasional terkemuka saat ini, Hua Tianhe, yang berasal dari balai peremajaan. Meskipun pengobatan tradisional Tiongkok saat ini sedang mengalami kemunduran, pemilik Rejuvenation Hall, keluarga Hua, dengan sangat baik meneruskan esensi pengobatan leluhur mereka dan menjadi legenda di dunia pengobatan Tiongkok kontemporer. Selama bertahun-tahun, Rejuvenation Hall telah menyembuhkan banyak sekali pasien, bahkan penyakit yang menurut pengobatan barat tidak dapat disembuhkan. Melalui perawatan dan penyesuaian oleh para dokter senior di Rejuvenation Hall, efek penyembuhan yang signifikan berhasil diperoleh. Tidak seorang pun di dunia ini yang dapat menjamin seumur hidup bebas dari penyakit, jadi membina hubungan baik dengan Rejuvenation Hall seperti menambahkan lapisan perlindungan pada kehidupan seseorang. Hua Yi, cucu dari patriark keluarga Hua, Hua Chun, memiliki bakat medis yang tinggi dan sangat dihargai oleh Hua Chun, yang sedang mempersiapkannya untuk menjadi penerus keluarga di masa depan. Dengan demikian, berteman dengan Hua Yi sama artinya dengan berteman dengan balai peremajaan dan keluarga Hua yang berada di baliknya. Oleh karena itu, ginseng liar berusia seabad yang dibawa Hua Yi disambut hangat oleh para tamu, dengan cepat melonjak dari penawaran awal 1 juta menjadi puluhan juta dalam waktu singkat. Sebelumnya, Fang Bai telah menemukan lubang misterius di dekat Yanjing, dan memperoleh kualiti asal 5 elemen, cincin spasial, teknik kultivasi, batu esensi, dan lain-lain, termasuk lebih dari 100 obat spiritual berusia lebih dari 100 tahun, sebuah panen yang benar-benar melimpah. Belakangan, Fang Bai menyelamatkan Dongfang Ruhua dari Yang Mulia Racun Lingan. Mereka terjebak dalam badai hujan dan tanah longsor, secara tak sengaja menemukan sebuah lembah seperti surga tersembunyi, yang ternyata adalah gua tempat berlatih yang ditinggalkan oleh seorang praktisi ilmu spiritual. Di lembah itu, Fang Bai merasakan energi asal langit dan bumi yang melimpah dan mendapatkan beberapa ramuan dan teknik kultivasi yang berharga. Dia melihat tanah-tanah yang dipenuhi pengobatan spiritual, yang banyak diantaranya berusia berabad-abad. Bagi Fang Bai, lembah tersembunyi yang bagaikan surga itu seperti gudang harta karun yang sangat besar, memastikan dia tidak perlu khawatir tentang sumber daya kultivasi untuk sementara waktu. Bab 307, Harapan. Namun, Fang Bai tidak segera memanen obat spiritual di lembah itu. Sebaliknya, dia membiarkannya tumbuh, berencana untuk menunggu sampai kekuatannya meningkat dan dia memiliki kemampuan untuk memurnikan ramuan. Ia kemudian akan mendirikan ruang alkimia di lembah itu untuk fokus pada pembuatan ramuan. Meskipun mengonsumsi obat spiritual secara langsung dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang, hal itu tidak akan menghasilkan khasiat maksimal dari obat tersebut, itu akan menjadi sia-sia. Dengan memurnikan obat spiritual menjadi ramuan,
seseorang dapat sepenuhnya memanfaatkan khasiat pengobatannya. Fang Bai tidak mengambil obat spiritual dari lembah itu, tetapi dia selalu membawa bersamanya ratusan obat spiritual yang dia temukan di lubang misterius di dalam cincin spasialnya. Hanya dengan mengambil salah satu dari mereka secara sembarangan saja sudah jauh melebihi nilai ginseng liar berusia 100 tahun yang ditawarkan Huai. Oleh karena itu, sementara banyak tamu di aula dengan antusias menawar ginseng liar berusia 100 tahun milik Huai, Fang Bai tetap tenang, duduk santai di sana, makan dan minum sendirian, sesekali mengobrol dengan Ye Wu Mei di sampingnya. Setelah persaingan penawaran yang sengit, Shen Huanian, yang memiliki hubungan baik dengan Huai, memenangkan ginseng liar berusia 100 tahun itu dengan tawaran sebesar 15 juta yuan. Bele Group, anak perusahaan dari keluarga Shen, menghususkan diri dalam produksi dan penjualan berbagai produk kecantikan yang laris manis di Huaxia. Banyak produk mereka menggunakan formula yang disediakan oleh Rejuvenation Hall. Shen Huanian rela mengeluarkan sejumlah besar uang, bukan karena ia menghargai ginseng liar berusia 100 tahun itu, tetapi tujuan utamanya adalah untuk lebih memperkuat persahabatannya dengan Huai, sehingga memperdalam kerjasama erat antara keluarga Shen dan Hua. Donasi besar Shen Huanian sebesar 15 juta yuan untuk amal disambut dengan tepuk tangan hangat dari para tamu, memberinya momen kejayaan. Dan karena barang yang dipajang Huai laku dengan harga tinggi lebih dari 10 juta, bahkan melampaui harga yang dipajang oleh pembawa acara Jiang Xiaoyu, hal itu membuat Huai merasa sangat terhormat. Dia mengangguk ke arah Shen Huanian dan kembali ke tempat duduknya, penuh semangat. Meskipun lebih dari 300 tamu hadir di acara tersebut, lebih dari setengahnya datang berpasangan atau bahkan bersama seluruh keluarga mereka. Kelompok-kelompok bergaya keluarga ini hanya perlu menawarkan satu barang untuk dilelang, jadi pada kenyataannya, hanya ada beberapa lusin tamu yang benar-benar berpartisipasi dalam penawaran. Mereka seperti Xie Yifeng dan Luo Xiaoli, yang hanya sepasang kekasih atau pasangan, masing-masing perlu menyediakan satu barang untuk dilelang. Karena keterbatasan waktu, lelang berlangsung dengan cepat. Kecuali jika para penawar memiliki latar belakang yang kuat dan jaringan yang luas seperti Jiang Xiaoyu dan Huai, yang mungkin membutuhkan waktu lebih lama selama proses penawaran, barang-barang lain dapat terjual hanya dalam beberapa menit setelah dipresentasikan di atas panggung. Setelah Huai, para tamu yang naik ke panggung untuk menawarkan barang-barang mereka, baik dari segi latar belakang maupun ketenaran pribadi, jauh kurang menonjol dibandingkan Jiang Xiaoyu dan Huai. Barang-barang yang mereka tawarkan sebagian besar bernilai rendah seperti perhiasan, batu permata antik, dan tanda tangan orang terkenal. Akibatnya, tidak terjadi keributan di aula, dan harga yang tercapai pun tidak terlalu mengejutkan. Tentu saja, semua tamu yang hadir adalah tokoh-tokoh elit dari berbagai bidang. Siapa di antara mereka yang tidak memiliki beberapa teman di antara penonton? Dengan demikian, mereka tidak perlu khawatir akan rasa malu karena barang-barang mereka tidak terjual. Jika tidak ada yang menunjukkan minat pada suatu barang, Jiang Xiaoyu, sang pembawa acara, akan membelinya sendiri. Tak lama kemudian, giliran meja Dongfang Rusi untuk menawarkan barang-barang mereka. Lihat, Dongfang Rusi sudah naik ke podium. Saya ingat terakhir kali dia melelang kaligrafi yang ditulis oleh kakeknya, Dongfang Leiming sendiri, yang dibeli oleh seorang pengusaha kaya yang memiliki hubungan bisnis dengan keluarga Dongfang seharga 1 juta. Aku penasaran apa yang dia bawa kali ini. Apapun itu, asalkan harganya tidak terlalu tinggi, saya akan menawarnya. Saudara Li, aku tahu kau menyukai Dongfang Rusi, tapi dia acuh tak acuh padamu seperti air yang mengalir melewati bunga yang gugur. Mengapa membuang-buang uang Anda? Aku menyumbang untuk amal karena niat baik, bukan untuk menyenangkan Dongfang Rusi. Teruslah berpura-pura, teruslah berpura-pura. Semua orang tahu bahwa Li si pelit terkenal karena sifatnya yang kikir. Jika bukan karena ingin menyenangkan Dongfang Rusi, apakah kau rela menghabiskan banyak uang? Di tengah riuh rendah dan perhatian orang banyak, Dongfang Rusi dengan anggun berjalan menuju podium, mempersembahkan sebuah lukisan cat minyak untuk dilihat semua orang. Lukisan cat minyak itu sangat biasa, orang bisa tahu itu adalah karya seorang pemula. Lukisan itu menggambarkan seorang gadis miskin dari daerah pegunungan, membawa buku yang menjadi judulnya dan berjalan menuju sekolah baru yang indah di kejauhan, sambil menghadap matahari pagi. Kegembiraan terpancar dari mata besar gadis itu, dan ekspresinya dipenuhi dengan antisipasi dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Dongfang Rusi menatap para tamu di bawah panggung dan berkata dengan acuh tak acuh, lukisan minyak ini berjudul Harapan, dan merupakan karya saudara perempuan saya, Dongfang Ruhua. Harga penawaran awal adalah 10.000 yuan. Dengan hemat kata, Dongfang Rusi hanya mengucapkan 2 kalimat singkat sebelum menyerahkan lukisan itu kepada juru lelang di atas panggung dan kembali ke tempat duduknya. Barang-barang memiliki harga, tetapi kebaikan tidak ternilai harganya. Lukisan ini mungkin tampak biasa saja, tetapi mengandung makna yang mendalam, mencerminkan kepedulian sang penulis terhadap anak-anak di daerah pegunungan. Jika ada tamu di sini yang menyukai lukisan ini, silakan ajukan penawaran Anda. Juru lelang itu dengan penuh semangat membangkitkan emosi sebelum mengalihkan pandangannya ke arah banyak tamu di bawah panggung. Sejujurnya, lukisan cat minyak yang dikeluarkan Dongfang Rusi sangat biasa saja, dan jika dijual di jalanan, diragukan apakah ada yang akan membelinya. Namun,
Karena seniman Dongfang Ruhua adalah cucu kesayangan Dongfang Leiming, dan selain itu, lukisan tersebut dipersembahkan langsung oleh Dongfang Rusi, maka dapat diperkirakan banyak tamu akan mendukung lelang di tempat, dan sangat mungkin lukisan tersebut akan terjual seharga 80 atau 100 ribu pada akhirnya. 100 ribu, seperti yang diperkirakan, tepat setelah juru lelang selesai berbicara, seseorang langsung meneriakkan tawaran sebesar 100 ribu. Para tamu mengikuti suara itu dan melihat bahwa Jiang Xiaoyu adalah orang yang menawar, dan mereka tak kuasa menahan senyum penuh arti. Sebagai penyelenggara lelang amal ini, setiap kali ada barang yang sulit dilelang atau tidak mungkin laku dengan harga tinggi, Jiang Xiaoyu akan melempar batu pertama untuk menarik giok dengan mengajukan tawaran awal. Hasil terbaik adalah jika tamu lain ikut serta dalam lelang, tetapi jika tidak ada yang menawar, barang tersebut akan menjadi miliknya. Menurut Jiang Xiaoyu, meskipun lukisan itu tidak berharga, membelinya tetap tidak akan merugikan. Pertama, itu akan dianggap sebagai kontribusi kebaikan hatinya, dan kedua, itu bisa membuatnya disukai oleh Dongfang Rusi, wanita jenius dalam bisnis, sehingga mencapai dua tujuan sekaligus. 150 ribu, 200 ribu, 300 ribu, 500 ribu. Taktik Jiang Xiaoyu jelas berhasil, karena setelahnya, tawaran terus berdatangan, termasuk dari Lu Jianfeng dari keluarga Lu, Huai dari keluarga Hua, Wang Dong dari keluarga Wang, Xie Yifeng dari keluarga Xie, dan Shen Huanian dari keluarga Shen. Bahkan Ye Wumei pun tak bisa menahan diri dan ikut serta, langsung menaikkan tawaran menjadi 1 juta. Sebuah lukisan cat minyak karya seorang pelukis pemula, dengan goresan kekanak-kanakannya, di bawah pengaruh aura keluarga Dongfang, berhasil meroket dari harga dasar 10 ribu menjadi jumlah yang mencengangkan yaitu 1 juta. Namun, setelah mencapai 1 juta, jumlah penawar menurun drastis. Meskipun banyak tamu yang hadir ingin menjilat Dongfang Rusi dan bergantung pada keluarga Dongfang, uang mereka tidak datang begitu saja. Jika itu adalah karya seni koleksi dari orang terkenal, mereka mungkin akan terus menawar, tetapi, Hop tidak memiliki nilai koleksi seperti itu, dan diragukan ada yang menginginkannya bahkan sebagai hadiah. Dengan demikian, harga 1 juta sudah menjadi batas bagi para tamu yang hadir, dan harga lebih dari itu akan membuat mereka merasa keberatan. Bab 308, memberi Anda cukup rasa hormat. 2 juta, tepat ketika Fang Bai hendak berbicara, sebuah suara laki-laki yang keras tiba-tiba terdengar di restoran itu. Semua tamu menengadah dan melihat bahwa pembicara itu adalah seorang pria parubaya dengan mata yang ramah dan perut buncit. Duduk di meja yang sama dengan Dongfang Rusi, pria itu tersenyum lebar dan dengan sopan menangkupkan tangannya ke arah semua orang saat melihat tatapan mereka tertuju padanya. Namanya Qin San, anggota keluarga Jin Ling Qin, seorang taipan giok terkenal di Huaxia, dan pendiri, Qin Jade, memang seorang tokoh kaya. Ye Wumei melihat Fang Bai menatap Qin San dengan ekspresi berpikir di wajahnya, lalu memperkenalkannya dengan suara rendah. Qin Jade adalah jaringan toko giok terkenal di Huaxia dengan lokasi di seluruh negeri, sesuatu yang memang diketahui oleh Fang Bai. Yang tidak disangka Fang Bai adalah bahwa Qin San ini sebenarnya adalah anggota keluarga Jin Ling Qin dan juga seorang ahli bela diri yang kekuatannya tidak lemah. Ketertarikan Fang Bai pada keluarga Jin Ling Qin disebabkan oleh mantan gurunya di sekolah tinggi kedokteran Zhongzhou, Qin Yaorao, yang juga berasal dari keluarga Jin Ling Qin. Fang Bai adalah seorang pria yang dengan jelas membedakan antara rasa terima kasih dan dendam, serta percaya pada prinsip saling membalas kebaikan. Selama masa studinya di Fakultas Kedokteran, Qin Yaorao telah merawatnya dengan sangat baik, dan dia selalu berterima kasih. Dengan kecintaan pada rumah yang bahkan meluas hingga burung gagak yang bertengger di atapnya, ia telah mengembangkan rasa suka pada keluarga Jin Ling Qin, tempat asal Qin Yaorao. Keluarga Jin Ling Qin terkenal di Huaxia karena warisan pendidikannya, yang telah menghasilkan banyak tokoh terkemuka dan berpengaruh. Bahkan Perdana Menteri saat ini pun pernah menjadi murid yang dididik oleh keluarga Qin. Oleh karena itu, meskipun keluarga Jin Ling Qin tidak memiliki kekuatan keluarga Lu atau kekayaan keluarga Dongfang, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Apakah Anda mengenal Qin Yaorao dari keluarga Jin Ling Qin? Fang Bai diam-diam bertanya pada Ye Wumei. Karena Yaorao dan Wumei sama-sama wanita dari klan terkemuka, kemungkinan besar mereka saling mengenal. Kamu tidak kenal Yaorao, kan? Ye Wumei bertanya dengan mata terbelalak. Dari balasan Ye Wumei, Fang Bai menyimpulkan bahwa dia tidak hanya mengenal Qin Yaorao tetapi juga tampaknya cukup akrab dengannya. Qin Yaorao adalah seorang guru di sekolah tinggi kedokteran Zhongzhou, dan saya adalah muridnya. Apakah menurutmu aku mengenalnya? Fang Bai menjawab sambil tersenyum. Terakhir kali Fang Bai melihat Qin Yaorao adalah di pesta ulang tahun Dongfang Ruhua, dan dia belum menghubunginya sejak saat itu dan bertanya-tanya bagaimana kabarnya sekarang. Aku tidak pernah menyangka kau dan Yaorao akan menjalin hubungan guru-murid. Mata Ye Wumei berbinar saat dia tertawa dan berkata, keluarga Ye kami dan keluarga Qin telah berteman selama beberapa generasi. Aku sudah mengenal Yaorao sejak kami masih kecil, dan kami masih bertemu sesekali. Karena kamu adalah muridnya, lain kali kita bertemu, aku akan mengundangmu juga. Baiklah, 2 juta kali, 2 juta 2 kali, 2 juta. Saat mereka berbicara, juru lelang di panggung utama sudah siap untuk mengetuk palu. Begitu palu diketuk, lukisan itu akan menjadi milik Qin San.
10 juta. Fang Bai mengangkat tangannya dan dengan santai menyebutkan sebuah harga. Lukisan cat minyak itu dibuat oleh Dong Fangruhua, dan mengingat hubungan Fang Bai dengan Dong Fangruhua, ia akan merasa tidak pantas jika tidak menunjukkan dukungannya dengan ikut menawar. Demikian pula, menawar terlalu rendah juga akan membuat Fang Bai merasa tidak nyaman. Setelah berpikir sejenak, Fang Bai menawarkan harga 10 juta. Harga ini tampak pas bagi Fang Bai, tetapi orang lain menganggapnya bodoh. Wajar jika seorang pria muda ingin tampil beda, tapi bukan dengan cara seperti ini. 10 juta untuk sebuah lukisan yang sulit dijual. Kepala pria itu pasti ditendang keledai atau terjepit di pintu. Dia kenal Dong Fangrusi, mungkin mencoba mengambil hati dia. Dia dekat dengan Ye Wumei, kenapa dia menjilat Dong Fangrusi? Apakah dia benar-benar ingin menumpang hidup dari dua wanita sekaligus? Dilihat dari pakaiannya, dia sama sekali tidak terlihat kaya. Uang amal senilai 10 juta itu pasti berasal dari Ye Wumei. Memanfaatkan wanita sampai sejauh ini, aku benar-benar iri. Sejenak, para tamu di aula mengarahkan pandangan mereka ke arah Fang Bai, memikirkan berbagai macam hal. Dong Fangrusi tahu bahwa saudara perempuannya memiliki hubungan baik dengan Fang Bai dan mengira dia mungkin akan ikut dalam penawaran, tetapi dia tidak pernah menyangka Fang Bai akan memulai dengan harga setinggi itu. Dia menatap Fang Bai dengan terkejut. Ye Wumei juga tidak menyangka Fang Bai tiba-tiba menawar, dia menatapnya dengan setengah tersenyum setelah sesaat terkejut dan berbisik, kau benar-benar terlibat dengan si cantik kecil itu. Jujur saja, apakah rencana penjinakanmu sudah berjalan secara diam-diam? Fang Bai memutar matanya, memasang ekspresi, aku tidak mau repot-repot berurusan denganmu, dan berkata, jangan berhayal, aku hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan sedikit kasih sayang, itu saja. Lalu, saat giliran saya naik panggung, Anda juga harus menawar barang saya, dan harganya tidak boleh kurang dari ini. Persahabatan kita terjalin melalui hidup dan mati, kau tak bisa memihak salah satu di antara keduanya. Ye Wumei berkata dengan penuh keyakinan. Fang Bai mengangguk dan berkata, jangan khawatir, selama masih dalam kemampuan finansial saya pasti akan membelinya dan menghormati Anda. Kamu benar. Mendengar itu, senyum Ye Wumei mekar seperti bunga. Selanjutnya, Lu Jianfeng, Shen Huanian, Xie Yifeng, Wang Dong, Qin San, dan lainnya bergiliran naik panggung untuk melelang barang-barang mereka. Lu Jianfeng, Shen Huanian, dan yang lainnya, yang berasal dari klan terkemuka dan berpenampilan tampan serta elegan, barang-barang mereka sebagian besar direbut oleh tamu wanita yang mengagumi mereka dengan harga tinggi. Qin San, seorang taipan giok terkenal, menawarkan sepasang gelang giok senilai beberapa ratus ribu, yang akhirnya dibeli oleh Ye Wumei seharga 2 juta. Fang Bai awalnya berencana untuk ikut menawar sebagai bentuk penghormatan kepada Qin Yaorao, tetapi melihat Ye Wumei bertekad untuk mendapatkan gelang-gelang itu, dia tetap diam dan memenuhi keinginannya. Saat tiba giliran Ye Wumei di atas panggung, ia mempersembahkan trofi penghargaan lagu emas Huaxia pertamanya, yang ia menangkan setelah debutnya. Trofi itu sendiri tidak berharga, tetapi memiliki makna simbolis yang penting, sebagai saksi perjalanan Ye Wumei dari pendatang baru menjadi superstar di industri musik. Selain piala itu sendiri, kecantikan Ye Wumei yang memukau, ditambah dengan pengaruh keluarga Ye dari Lingnan, membuat para pria muda kaya di ruangan itu bersaing sengit, seolah-olah disuntik adrenalin. Di antara mereka, Wang Dong adalah yang paling antusias, terus menaikkan harga, mengangkat nilai trofi ke level yang lebih tinggi. Dia melakukan itu sebagian untuk pamer dan sebagian untuk mengambil hati Ye Wumei, sekaligus menunjukkan kekuatannya kepada Fang Bai. Setiap kali Wang Dong mengajukan penawaran, ia akan melirik Fang Bai seolah menunggu Fang Bai untuk bersaing, dan mengambil kesempatan untuk meredam kesombongan Fang Bai. Baru saja, Fang Bai menarik perhatian banyak tamu di tempat acara dengan berhasil menawar 10 juta untuk lukisan Dong Fangruhua, sungguh mencuri perhatian, yang membuat Wang Dong merasa sangat tidak senang, dan selalu berpikir untuk merendahkan Fang Bai. Namun, Wang Dong juga tahu Fang Bai kaya raya, jika tidak, dia tidak akan memberikan Dong Fangruhua sebuah mutiara bercahaya senilai 10 juta sebagai hadiah di pesta ulang tahunnya sebelumnya. Bab 309, apa yang perlu ditakutkan? Fang Bai memang kaya raya, tetapi Wang Dong tidak menganggapnya selevel dengannya. Lagi pula, keluarga Wang dari Yanjing memiliki kekayaan yang luar biasa yang tidak dapat ditandingi oleh keluarga kaya biasa, dan Wang Dong sendiri saat ini mengelola beberapa industri keluarga dengan kekayaan pribadi yang mencapai ratusan juta. Sebelum menghadiri lelang amal ini, Wang Dong telah melakukan persiapan yang matang, siap untuk mengumpulkan puluhan juta dana kapan saja. Dia percaya bahwa selama dia bertekad, tidak ada yang bisa menawar lebih tinggi darinya untuk piala yang dibawa oleh Ye Wumei. Menghadapi tatapan provokatif Wang Dong, Fang Bai merasa enggan untuk menanggapi. Tetapi ketika Wang Dong meneriakkan tawaran 8 juta dan tidak ada orang lain yang ikut menawar, Fang Bai kemudian dengan santai berkata, 10 juta. Begitu dia selesai berbicara, tempat acara langsung riuh. Para tamu melirik ke arah Wang Dong dan Fang Bai, menyadari bahwa kedua pria itu dipenuhi amarah karena seorang wanita cantik, diam-diam berusaha keras untuk menyenangkan Ye Wumei. Yang ditunggu-tunggu Wang Dong adalah momen ini.
Dia mengira tawaran Fang Bai hanyalah gertakan, dan Fang Bai kemungkinan akan menyerah dan kalah dalam pertempuran tanpa perlawanan, berarti begitu dia menaikkan harga beberapa kali lagi. Yang lebih membuat Wang Dong marah adalah Ye Wu Mei, yang mungkin akan menjadi istrinya di masa depan, kini menopang pipinya dengan kedua tangan, matanya tertuju pada Fang Bai seolah-olah tidak ada orang lain di tempat kejadian yang bisa menarik perhatiannya selain dia. Wanita sialan ini, jika keluarga Wang dan Ye bersatu dalam pernikahan, dan kau datang ke keluarga Wangku, tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan mempermalukanmu. Melihat ekspresi tergila-gila Ye Wu Mei, Wang Dong merasa seperti dikhianati, api kecemburuan membakar di dalam dirinya. Dia mengumpat dalam hati lalu mengangkat tangan, berteriak lantang, 15 juta. Dia langsung menaikkan tawaran sebesar 5 juta, menyamai rekor donasi malam itu, yang membuat para tamu takjub dan takjub. Merasa puas diri, Wang Dong menengadahkan dagunya, menatap Fang Bai, menunggu untuk melihatnya kehilangan semangat. 15 juta sudah merupakan harga yang sangat tinggi. Fang Bai baru saja membayar 10 juta untuk sebuah lukisan karya Dong Fang Ruhua, dan Wang Dong tidak percaya Fang Bai memiliki kekuatan finansial atau keberanian untuk bersaing dengannya memperebutkan piala Ye Wu Mei. 16 juta, respons Fang Bai jelas mengecewakan Wang Dong. Tanpa ragu-ragu, dia mengangkat tangannya, menaikkan tawaran sebesar 1 juta lagi. Suaranya tidak keras, tetapi setiap tamu di ruangan itu mendengarnya dengan jelas. 20 juta, bibir Wang Dong melengkung membentuk seringai dingin, sambil berpikir dalam hati, kau masih jauh dari mampu menyaingi aku. Kali ini aku akan menghancurkanmu dengan uang dan menunjukkan padamu seperti apa orang kaya yang sebenarnya. 21 juta, Fang Bai terus menawar, menaikkan tawarannya sebesar 1 juta, tetap dengan ekspresi tenang di wajahnya. 25 juta, 26 juta, 30 juta, 31 juta. Untuk beberapa saat, aula berubah menjadi panggung pertunjukan Wang Dong dan Fang Bai, karena keduanya terus menaikkan harga, dan para tamu merasakan suasana yang semakin tegang. Meskipun Wang Dong kaya raya, dia bukanlah kepala keluarga Wang, dan ada batasan pada dana yang bisa dia kumpulkan. Dia juga tidak berani menginvestasikan semua dana ini ke dalam persaingan yang didasari rasa iri dengan Fang Bai, atau dia pasti akan dihujani ludah oleh anggota keluarganya. Jadi, ketika penawaran mencapai 30 juta, Wang Dong mulai merasa tertekan, dan suasana hatinya menjadi cemas. Dia telah menaikkan tawaran menjadi 30 juta, berpikir itu akan menakut-nakuti Fang Bai, tetapi dia tidak pernah menduga bahwa Fang Bai akan tetap teguh, bersikap seolah-olah dia siap bertarung sampai akhir, tidak peduli seberapa tinggi tawaran itu dinaikkan. Dengan semua mata tertuju padanya, Wang Dong mendapati dirinya dalam posisi yang sulit. Jika dia menyerah sekarang, dia pasti akan dicemooh dan kehilangan muka, tetapi jika dia terus menawar, siapa yang tahu berapa banyak yang dibutuhkan untuk memenangkan trofi Ye Wu Mei. 35 juta, Wang Dong menggertakkan giginya dan menaikkan tawarannya sekali lagi. Matanya membulat penuh amarah saat dia menatap Fang Bai, tatapannya syarat dengan ancaman yang jelas. Para tamu yang hadir di lokasi kejadian dan mengenal temperamen Wang Dong memahami bahwa ia sangat marah. Banyak orang memandang Fang Bai dengan tatapan penuh simpati. Apa gunanya punya uang? Apa gunanya memenangkan trofi Ye Wu Mei dan menjaga harga diri? Di Yanjing, dengan dukungan keluarga Wang, Wang Dong seperti seorang penguasa lokal yang otoriter. Membuatnya marah berarti kau bisa mati tanpa menyadari bagaimana itu terjadi. Shen Huanian, Xie Yifeng, dan yang lainnya yang memiliki dendam masa lalu terhadap Fang Bai menyaksikan dari pinggir lapangan dengan seringai senang melihat Fang Bai dipermalukan, berharap melihat Fang Bai dipermalukan. Sementara itu, Lu Jianfeng, Hua Yi, Dong Fang Rusi, dan pembawa acara lelang amal ini, Jiang Xiaoyu, diam-diam mengkhawatirkan Fang Bai. Meskipun keluarga Wang yang berada di balik Wang Dong tidak dianggap sebagai kekuatan besar di Huaxia, kekuatannya jelas tidak boleh diremehkan. Bahkan mereka pun akan waspada untuk memprovokasi Wang Dong jika dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Sekalipun Fang Bai kuat, dia tetaplah hanya satu orang. Bagaimana mungkin dia bisa melawan keluarga Wang yang sangat besar? Bahkan Ye Wu Mei, yang baru-baru ini menyaksikan kekuatan Fang Bai yang menakutkan, tidak ingin Fang Bai berselisih dengan Wang Dong dan membisikkan kepadanya untuk menyerah. 40 juta, Fang Bai tersenyum pada Ye Wu Mei, lalu dengan tenang menghadapi tatapan tajam Wang Dong sambil berbicara. Di kehidupan sebelumnya, Fang Bai adalah kaisar abadi, tak tertandingi di seluruh alam abadi. Meskipun kini telah jatuh ke dunia fana dengan kekuatan yang sangat berkurang, kebanggaan di hatinya tetap ada. Dia hidup berdasarkan prinsip-prinsipnya sendiri. Bagaimana mungkin dia peduli dengan sikap Wang Dong? Wang Dong baru saja menggertakkan giginya dan menatap dengan marah, peringatan dalam ekspresinya jelas terlihat. Fang Bai tentu saja menyadarinya, dan hanya mencibir dalam hati, tanpa rasa takut. Jika setelah lelang amal berakhir, Wang Dong bersikap baik, maka semuanya akan baik-baik saja. Namun jika dia berani memprovokasi Fang Bai, dia tidak akan ragu untuk memberinya pelajaran. Fang Bai tidak percaya bahwa keluarga Wang akan mengerahkan seluruh kekuatan klan mereka untuk menghadapinya hanya karena Wang Dong. Tentu saja, bahkan jika keluarga Wang memutuskan untuk mendukung Wang Dong, Fang Bai tidak khawatir. Dengan kekuatannya yang luar biasa,
Fang Bai hampir tidak memiliki tandingan di dunia fana, dan bahkan senjata api biasa pun hampir tidak menimbulkan ancaman baginya. Selain itu, keluarga Lu dari Yanjing, keluarga Dongfang, keluarga Ye dari Lingnan, keluarga Tang dari Ansi, kekuatan-kekuatan yang statusnya tidak kalah dengan keluarga Wang, semuanya berhutang budi besar kepada Fang Bai. Fang Bai yakin bahwa jika ia sampai berkonflik dengan keluarga Wang, klan-klan terkemuka ini tidak akan tinggal diam. Dengan kekuatan dan sekutu-sekutu yang dimilikinya, apa yang harus ditakutkan Fang Bai? Wajah Wang Dong memerah karena marah saat melihat sikap acuh tak acuh Fang Bai, hampir saja ia mengerutkan hidungnya karena kesal. Sejak awal, Wang Dong telah mengincar trofi Ye Wumei, dan bertekad untuk memenangkannya. Jika dia sampai kalah dari Fang Bai, itu akan seperti tamparan di depan umum, penghinaan yang tak tertahankan baginya. Namun, 35 juta sudah merupakan batas dana yang dapat diakses Wang Dong. Dia tidak bisa mendapatkan uang tambahan lagi dalam waktu singkat. Tuan Muda Wang, jika Anda membutuhkan uang, saya memiliki 20 atau 30 juta yang bisa saya pinjamkan kepada Anda. Saya juga bisa mengumpulkan 10 hingga 20 juta. Shen Huanyan dan Xie Yifeng berjalan menghampiri Wang Dong secara serentak, sambil berbisik kepadanya. Bab 310, Persaingan Sengit. Baik, pinjami saya uang apapun yang Anda punya terlebih dahulu. Wang Dong sudah sangat marah pada Fang Bai sehingga dia rela meminjam uang berapapun asalkan dia bisa meredam momentum Fang Bai. Dia sendiri memiliki lebih dari 30 juta, dan dengan kontribusi Shen Huanyan dan Xie Yifeng, totalnya menjadi 70 hingga 80 juta. Dia tidak percaya bahwa mereka tidak bisa sepenuhnya menghancurkan Fang Bai. Manusia berebut secercah martabat, bahkan seorang Buddha pun bersaing memperebutkan sebatang dupa waktu. Fang Bai, oh Fang Bai, aku berpapasan denganmu hari ini. Mari kita lihat apa yang kau punya untuk melawanku. Fang Bai, ketiga orang itu bersekongkol untuk menghadapimu. Apakah kamu ingin aku meminjamkanmu uang juga? Kini sebagai seniman bela diri tingkat kuning tingkat menengah dan menguasai teknik kultivasi khusus yang diajarkan oleh Fang Bai, indra Ye Wumei berkali-kali lebih tajam daripada orang biasa. Dia mendengar percakapan antara Shen Huanyan, Xie Yifeng, dan Wang Dong dengan jelas, dan seketika menjadi bersemangat. Dia mendekatkan wajahnya ke telinga Fang Bai dan berbisik sambil terkekeh pelan. Fang Bai tertawa, melambaikan tangannya, dan berkata, uang yang saya miliki seharusnya cukup. Hehe. Orang itu ingin menjaga harga dirinya, aku akan memastikan dia kehilangan semuanya. Ye Wumei tahu bahwa Fang Bai kaya raya dan benar-benar tidak peduli dengan uang. Selain itu, ia memiliki antusiasme yang besar terhadap kegiatan amal. Sekalipun dia memberikan semua uang yang dimilikinya, dia tidak akan mengerutkan kening, tetapi Wang Dong tidak memiliki kemurahan hati dan keberanian seperti itu. Maka Ye Wumei mulai meratapi Wang Dong dalam diam, mengetahui bahwa Wang Dong ingin menggunakan kesempatan ini untuk menindas Fang Bai tetapi dia tidak hanya akan gagal melakukannya, dia juga akan menemui jalan buntu dan berdarah. Tidak pasti apakah Wang Dong akan merasa sangat malu sehingga ia diam-diam menyuruh seseorang memberi pelajaran kepada Fang Bai sebagai bentuk balas dendam. Jika itu terjadi, akhir hidup Wang Dong akan jauh lebih menyedihkan, dan dia bahkan mungkin akan menyeret seluruh keluarga Wang bersamanya. Jika keluarga Wang mengambil tindakan terhadap Fang Bai, mereka akan memperbesar masalah ini. Ye Wumei tidak bisa memprediksi apakah keluarga Ye akan membela Fang Bai, tetapi dia yakin bahwa dia pasti akan berdiri teguh di pihak Fang Bai. 45 juta. Dengan dukungan Shen Huanyan dan Xie Yifeng, Wang Dong merasa semakin berani dan langsung menaikkan tawaran sebesar 5 juta, lalu dengan provokatif menatap Fang Bai. 50 juta. Fang Bai bertemu pandang dengan Wang Dong, menatapnya seolah-olah dia orang bodoh. 60 juta. Wang Dong, yang marah karena tatapan menghina dan mengejek Fang Bai, mengayunkan tinjunya saat mengajukan tawarannya, seolah mencoba menyemangati dirinya sendiri. Ledakan. Suasana di lokasi acara meledak dengan antusiasme yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tak seorang pun dari para tamu yang menyangka bahwa piala kecil milik Ye Wumei akan melonjak dalam lelang hingga harga selangit 60 juta, dan tampaknya hal itu tidak akan berhenti sampai di situ. Para tamu juga menyadari bahwa lelang tersebut kini telah bergeser, menjadi kontes harga diri dan muka antara Fang Bai dan Wang Dong. Sebagai penyelenggara lelang amal, Jiang Xiaoyu seharusnya senang dengan tawaran tertinggi untuk barang-barang tersebut, tetapi saat ini, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Jiang Xiaoyu tahu bahwa apapun hasil lelang ini, Fang Bai telah benar-benar menyinggung perasaan Wang Dong. Jiang Xiaoyu adalah salah satu sahabat Ye Wumei, dan Fang Bai adalah kekasih kecil Ye Wumei. Jika terjadi konflik terkait hal ini, Jiang Xiaoyu sebagai tuan rumah akan berada dalam posisi yang sulit. Jiang Xiaoyu sangat berharap agar agresi antara keduanya berhenti di sini, dan demi Fang Bai, ia berharap lebih lagi agar Fang Bai secara sukarela menarik diri dari penawaran untuk meredakan ketegangan di antara mereka. Bukan hanya Jiang Xiaoyu, tetapi juga Lu Jianfeng, Hua Yi, dan Dongfang Rusi, yang memiliki hubungan lebih baik dengan Fang Bai, memiliki sentimen yang sama, berharap untuk mengecilkan masalah besar dan menyelesaikan masalah-masalah kecil. Namun, Fang Bai tidak melakukan seperti yang diharapkan Jiang Xiaoyu dan yang lainnya.
Dia menyesap anggur merah dari gelas di depannya, lalu dengan tenang menyatakan, 70 juta. Dia tidak hanya menaikkan tawaran lagi, tetapi juga menyimpang dari gaya sebelumnya yang lebih lembut, yaitu menaikkan harga 1 juta setiap kali, dengan langsung menaikkan harga dari 60 juta menjadi 70 juta. Suasana kembali menjadi ricuh, dan tatapan para tamu terhadap Fang Bai tidak lagi hanya berisi rasa iba dan simpati, tetapi juga kekaguman. Di Yanjing, tidak banyak yang berani memprovokasi keluarga Wang, namun Fang Bai baru saja melakukannya. Jika dia tidak memiliki pendukung kuat yang mampu menyaingi keluarga Wang, maka dia pasti sudah gila. Lu Jianfeng dan yang lainnya, melihat Fang Bai bertekad untuk melawan Wang Dong, semuanya merasa tak berdaya. Brengsek, Wang Dong tak kuasa menahan diri untuk tidak mengumpat keras saat ia tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, wajahnya semakin memerah, dan butiran keringat halus muncul di dahinya. Saat menatap Fang Bai, matanya seolah siap menyemburkan api. Bajingan ini, sepertinya dia bertekad untuk mempermalukan saya di depan umum. Dengan uangnya sendiri ditambah apa yang dijanjikan Shen Huanian dan Xie Yifeng untuk dipinjamkan kepadanya, Wang Dong memiliki paling banyak sekitar 80 juta. Jika melampaui angka ini, dia benar-benar akan tak berdaya. Sekalipun ia berhasil menekan Fang Bai dan memenangkan piala Ye Wu Mei, Wang Dong tetap merasa sulit untuk puas, karena bagaimanapun juga, ia harus membayar kembali puluhan juta yang dipinjamnya dari Shen Huanian dan Xie Yifeng, yang tidak akan lunas dalam 1 atau 2 hari. Harga yang harus dibayar untuk bernapas demi mendapatkan napas itu sungguh terlalu mahal. Wang Dong sudah merasakan penyesalan di hatinya, tetapi pada titik ini, dia harus melakukan upaya terakhir. 80 juta. Setelah menyebutkan harga tersebut, Wang Dong tampak kehabisan tenaga, lalu merosot kembali ke tempat duduknya. Hal terakhir yang ingin didengar Wang Dong saat ini adalah suara Fang Bai. Namun, harapannya dengan cepat berubah menjadi keputusasaan. Begitu suaranya menghilang, suara jernih Fang Bai segera menyusul. 90 juta, Fang Bai berkata dengan tenang. Dia telah melihat ekspresi wajah Wang Dong dan tahu bahwa pihak lain telah mencapai batas penawaran mereka, tidak mampu bersaing dengannya lagi. Wang Dong memejamkan matanya kesakitan, hatinya kini sepenuhnya dipenuhi rasa frustrasi dan amarah, dan pikirannya mulai memunculkan berbagai macam ide liar tentang bagaimana memberi pelajaran keras kepada Fang Bai dan melampiaskan amarahnya hari itu. Setelah Fang Bai menawar 90 juta, Wang Dong duduk diam tanpa menaikkan tawarannya lebih jauh, dan trofi Ye Wu Mei akhirnya jatuh ke tangan Fang Bai. Saat palu juru lelang diketuk, seseorang di antara hadirin memulai tepuk tangan, dan dalam sekejap, tepuk tangan itu menggema seperti badai. Namun tepuk tangan ini memiliki arti yang berbeda di telinga orang yang berbeda. Beberapa tamu merasa bahwa tepuk tangan itu adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada Fang Bai, karena bagaimanapun juga, hingga saat ini, dialah yang telah menyumbangkan dana paling banyak. Beberapa tamu merasa bahwa keberanian Fang Bai dalam menghadapi Wang Dong dan kekuatan keluarga Wang layak mendapat tepuk tangan. Namun bagi Wang Dong, tepuk tangan itu merupakan ejekan yang sangat menyakitkan terhadap dirinya. Warna kulit Wang Dong berubah-ubah, kadang pucat, kadang kehijauan, urat-urat di tinjunya yang terkepal erat menonjol, menunjukkan seberapa besar amarahnya saat itu. Lelang amal tersebut tetap berlangsung tanpa terpengaruh oleh perselisihan antara Fang Bai dan Wang Dong. Fang Bai dan Ye Wu Mei duduk bersebelahan, jadi setelah Ye Wu Mei, giliran Fang Bai untuk naik ke panggung. Ye Wu Mei masih belum tahu barang apa yang akan dilelang Fang Bai. Sambil mengedipkan matanya yang besar, dia menatap punggung Fang Bai, diam-diam memutuskan bahwa apapun yang dikeluarkan Fang Bai, dia tidak akan ragu mengeluarkan biaya berapapun untuk mendapatkannya. Akhir cerita bab 301 sampai bab 310. Kita akan membahas novel Dokter Abadi Luar Biasa Perkotaan bab 311 sampai bab 320 di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe dan bagikan novel ini agar Mimin lebih semangat untuk melanjutkan.